Wow, tempat ini seperti rumah boneka seukuran manusia, besar sekali. Dan, wah, apa itu bak mandi pusaran air? Aku seperti di surga. Pelan-pelan sayang. OMG, kamu punya lapangan bulu tangkis dalam ruangan? Aku suka bulu tangkis. Ini rumah paling menakjubkan yang pernah ada. Hai, namaku Helen dan aku tumbuh di rumah biasa dengan keluarga biasa. Aku sayang orang tuaku. Dan hidup ini hebat, kecuali satu kekurangannya adalah perjalanan panjang ke sekolah menengah baruku. Ibu, Grace, bilang dia punya jawabannya dan menyarankan aku tinggal dengan Bibi Lucy karena dia tinggal lebih dekat dengan sekolah. Oke, jadi aku belum pernah bertemu Lucy sebelumnya. Sebenarnya sampai ibu menyebutkannya, aku bahkan tidak tahu kalau aku punya Bibi. Ibu menjelaskan Bibi Lucy pindah ke Kanada untuk urusan bisnis dan baru saja kembali ke Amerika. Ini pertama kalinya aku harus tinggal jauh dari orang tuaku, jadi aku agak khawatir akan rindu kampung halaman. Namun satu kelebihannya adalah sahabatku, Madeline, tinggal di dekat situ. Keren kan? Selain itu, tempat ini keren banget. Aku gak bisa berhenti terkesima melihat lapangan bulu tangkis itu. Serius, lapangannya lebih besar dari rumahku. Bibi Lucy, kurasa kamu pasti suka bulu tangkis? Iya, banyak orang mengira itu cuma permainan di halaman belakang, tapi bagiku itu olahraga sejati. Wah, jarang sekali bertemu orang yang punya selera yang sama denganku. Kami mengobrol lama tentang minat kami. Lucy sangat mudah diajak bicara dan sejujurnya aku merasa sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Aku ingin sekali menjadi pemain bulu tangkis profesional, tapi ibu bilang sebaiknya tetap sebagai hobi dan mencari karir yang lebih stabil. Begitu ya, tapi jangan biarkan orang lain menghalangimu. Passion sejati itu layak untuk dikejar. Biar aku yang mengatur jadwal latihan untukmu. Sekarang coba ini. Oh, bagaimana kamu tahu aku suka lobster linguine? Awalnya tinggal bersama Lucy seperti berada di dunia mimpi. Dia memanjakanku, membelikan baju apapun yang kuinginkan dan memasak hidangan paling lezat. Tapi di balik penampilannya yang memukau ada juga sisi gelapnya. Lucy sangat ketat. Maksudku ketatnya setara Mayor Jenderal. Aku harus bangun pukul 5 pagi setiap hari untuk latihan berlari mengelilingi lapangan selama 1 jam. Dan memukul 50 kok bola melewati net berturut-turut. Jika aku melewatkan satu pun, aku harus memulainya lagi. Sementara itu aku masih harus mengerjakan PR. Dan aku tidak bisa pergi dan bertemu teman-temanku di akhir pekan atau melakukan apapun tanpa meminta izin Lucy terlebih dahulu. Setidaknya di sekolah aku bisa melampiaskannya pada Maddie. Aku berharap dia setuju denganku, tapi dia mengangkat bahu dan berkata, "Kurasa bibimu ingin yang terbaik untukmu. Selain itu, kemampuan bulu tangkismu sudah jauh lebih baik. Jika aku bisa tinggal di rumah mewah, makan makanan lezat dengan bibi yang begitu perhatian, aku pasti akan bertahan dengan jadwal latihan yang melelahkan itu." Ya, kurasa dia benar. Mungkin aku seharusnya lebih bersyukur. Tentu saja, saat mengetahui tentang klub bulu tangkis sekolah, aku langsung mendaftar. Aku berjalan ke lapangan sambil mengayunkan raket dan siap memamerkan kemampuanku. Ketika 2 orang ini menghampiriku. "Kembalilah ke tim pemandu sorak tempatmu seharusnya, sayang. Tinggalkan lapangan untuk yang pro." Beraninya para idiot ini menghakimiku seperti ini. Mereka bahkan belum pernah melihatku bermain. "Oh ya, aku menantangmu bermain. Lalu kita lihat siapa yang serius." "Kami adalah pemain terbaik di sekolah, asal kau tahu. Pilih satu." Tiba-tiba seorang pria lain muncul di sebelahku dan berkata, "Kalau gitu mari main ganda." Ya ampun, dia Tyler. Pemain bulu tangkis terbaik di seluruh sekolah. Aku sudah mendengar semua tentang reputasinya dan melihat fotonya dengan trofi di buletin sekolah. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Anehnya, dia bahkan lebih manis secara langsung. "Kamu bisa mengalahkan kami di tunggal, tapi bisakah kamu mengalahkan gadis tak berguna itu di pertandingan ganda?" "Itu saja, minggirlah, biar kutunjukkan apa yang bisa dilakukan gadis tak berguna ini." Pertandingan dimulai dan seketika Tyler dan aku bersemangat di lapangan dan memukul shuttlecock dengan kecepatan kilat. Kami menang dalam set langsung, dan para pecundang itu tampak sangat kecewa. Tyler tampak sangat terkesan, dan kemudian, "Pertandingan yang bagus, Helen. Kamu mau nongkrong lagi? Bagaimana kalau besok? Kita bisa pergi makan." Mamma mia, bagaimana aku bisa menolaknya? Tapi ketika aku memberitahu Bibi Lucy, dia tidak menerimanya dengan baik. "Cinta mungkin tampak menarik, tapi itu membuang-buang waktu dan energi yang akan menyebabkan penurunan kemampuan bulu tangkismu, nilai-nilaimu, suasana hatimu, dan semuanya. Kamu masih anak-anak untuk menghadapi jenis emosi seperti itu sekarang. Ini konyol. Aku bukan anak kecil. Aku benar-benar mampu membuat keputusan sendiri dan mengikuti perasaanku sendiri. Dia cowok baik yang menolongku." Tentu saja, semua cowok kelihatan baik pada awalnya. Mungkin jika kau memberinya kesempatan. Bangunlah Helen, dan jangan sia-siakan mimpimu demi seorang pria. Tidak ada gunanya. Bibiku terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Aku bergegas ke kamarku dengan perasaan frustrasi. Tidak mungkin aku membiarkan ketegasan bibiku merusak hubungan dengan pria idamanku.
Jadi kuputuskan menyelinap keluar untuk menemui Tyler. Tapi gimana caranya? Aku tahu persis orang yang bisa menolongku. Mads, kode merah. Bibi Lucy tidak mengizinkanku bertemu Tyler. Tolong alihkan perhatiannya. Oke, tapi hanya jika kau memberiku buku The Ballad of Songbird and Snake yang sudah ditandatangani. Gampang sekali. Setelah hari itu, aku bisa pergi berkencan dengan Tyler berkali-kali berkat bantuan Maddie. Dia selalu memberi alasan yang paling meyakinkan, seperti aku akan pergi ke rumahnya untuk belajar kelompok, atau kami akan menghadiri acara yang sangat penting. Lalu suatu kali ketika aku seharusnya belajar di rumah, Maddie malah berpura-pura menjadi aku. Kemudian aku menyelinap kembali ke kamarku dengan gembira. Kau tidak akan percaya betapa hebatnya kencan hari ini. Tapi Maddie hanya memberikan tatapan canggung. Ada apa? Apa bibiku curiga? Tidak, semuanya baik-baik saja. Lalu dia langsung keluar dari jendela. Aneh. Tapi esoknya dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi ku biarkan saja. Dia pasti merasa tidak enak badan atau semacamnya. Sementara itu, keadaan dengan Tyler semakin membaik. Saat kami berjalan pulang, tiba-tiba Tyler menghentikanku. Tampak malu-malu dan gugup. Helen, aku sangat menyukaimu dan aku suka menghabiskan waktu bersamamu. Jadilah pacarku, apa kau mau? Ya ampun, ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku memeluknya dan berteriak sekuat tenaga. Iya. Ketika akhirnya aku melepaskannya, tiba-tiba seorang anak dengan sepatu roda menabrakku dan membuatku jatuh ke jalan. Sebuah mobil melaju kencang ke arahku dan sebelum aku bisa mencerna apapun, Tyler berlari ke depanku dan mendorongku. Ketika aku membuka mataku, dia terbaring tak sadarkan diri. Aku dengan panik memanggil ambulans dan pergi bersamanya ke rumah sakit. Ketika aku duduk di ruang tunggu dengan air mata yang berlinang, aku sangat takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga akhirnya aku menelpon Bibi Lucy. Hanya beberapa menit kemudian, aku melihatnya bergegas ke arahku dengan wajah serius. Helen, apa yang sudah kukatakan padamu? Kamu membohongiku untuk keluar dengan cowok? Aku gak tega untuk berdebat soal itu dan langsung menangis lagi. Ini salahku, Tyler mempertaruhkan nyawanya buat menyelamatkanku dan sekarang dia terluka. Sikap Bibi Lucy melunak dan dia mendekapku lebih erat. Setelah beberapa lama menghiburku, dia akhirnya buka suara dan berbagi cerita yang gak terduga. Sebenarnya aku jatuh cinta waktu aku seumuran kamu, tapi dia selingkuh. Aku cuma gak mau kamu terluka kayak gitu. Oh, parah banget. Tapi Tyler orang baik, aku tahu dia baik. Dia nyelamatin aku. Dan untuk itu, aku benar-benar bersyukur. Oke, aku percaya penilaianmu dan merestui kamu buat kenal lebih jauh sama dia. Terima kasih. Saat itu juga dokter datang dan bilang kalau Tyler baik-baik saja dan dia akan pulih total dalam beberapa hari. Syukurlah. Ketika Tyler kembali, Bibi Lucy menepati janjinya lalu memberiku dan Tyler kesempatan bersama. Dia bahkan menawarkan memberi kami berdua pelajaran bulu tangkis. Bersiaplah untuk rutinitas latihan paling gila yang pernah ada. Namun, berlatih dengan Tyler membuatnya lebih mudah dan jauh lebih menyenangkan. Aku akan menghadapi kompetisi besar yang dapat memberiku gelar pemain profesional dan kesempatan untuk bergabung dengan tim nasional jika aku menang. Jadi aku butuh semua pelatihan yang bisa aku dapatkan. Tinggal satu langkah lagi menuju impian terbesarku. Selain itu, aku tidak dapat menahan senyum ketika melihat Bibi Lucy perlahan-lahan mulai menyukai Tyler. Hari besarku akhirnya tiba. Ibu dan ayah juga ada di sini untuk mendukungku. Aku bersiap dengan gembira, tetapi ketika aku membuka tas perlengkapan, apa yang terjadi? Oh tidak, siapa yang menghancurkan raket kita? Aku pikir Lucy yang melakukannya. Kenapa dia melakukan itu? Aku tidak sengaja dengar kalau dia hanya pura-pura suka Tyler agar dia bisa mengawasi kalian berdua. Apa? Sejujurnya aku percaya bahwa Bibi Lucy benar-benar memberi Tyler kesempatan. Tapi itu tetap tidak masuk akal. Bahkan jika Lucy membenci Tyler, kenapa dia mencoba merusak kompetisi ini? Dia tahu betapa pentingnya itu bagiku. Ada satu hal lagi, tapi kurasa kau belum siap mendengarnya. Astaga, katakan saja, Maddie. Sebenarnya saat aku menyamar menjadi dirimu, kutemukan kalau Lucy bukan bibimu, dia ibumu. Dia ingin membawamu kembali ke Kanada bersamanya dan dia tahu jika kau memenangkan kontes ini kau tidak akan pernah ingin pergi. Aku berdiri di sana dengan sangat kaget. Jadi, keluargaku tercinta yang kukenal selama ini sebenarnya bukan milikku? Dan Lucy, bagaimana mungkin dia berani muncul sekarang sebagai ibuku yang sebenarnya dan ingin menerimaku kembali? Aku merasa seluruh hidupku hanyalah kebohongan besar dan segera bergegas mencari Lucy. Benarkah? Kau ibu kandungku? Bagaimana kau tahu? Aku tidak percaya kau melakukan itu padaku. Kau egois, jahat, dan kau menghancurkan segalanya. Pergi sana, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak punya ibu sepertimu. Grace adalah ibuku satu-satunya. Lucy tampak sangat hancur, lalu pergi dengan tenang. Aku gemetar karena marah dan sakit ketika sebuah tangan lembut menyentuh bahuku. Helen sayang, aku tahu ini sulit diterima. Percayalah, ini sulit bagi kita semua. Kalian semua berbohong padaku. Bagaimana bisa kalian setuju untuk mengirimku padanya? Kalian tidak pernah menganggapku sebagai putri kandung kalian, kan? Jangan berpikir konyol sayang. Kami sangat mencintaimu dan tak akan pernah ingin melepaskanmu.
Kecuali itu lebih baik untukmu. Lalu ibu cerita bagaimana Lucy datang dan membujuknya. Ternyata Lucy memiliki masa lalu yang sangat tragis. Sejak kecil, dia selalu menjadi kambing hitam di keluarganya. Mereka memperlakukannya dengan buruk dan membenci kecintaannya pada bulu tangkis. Kemudian ketika dia memberitahu mereka bahwa dia hamil, mereka mengusirnya dan pacarnya juga meninggalkannya tepat setelah itu. Jadi dia meninggalkanku di panti asuhan dan memulai hidup baru di Kanada. Setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menjadi sukses. Dan yang dia inginkan hanyalah berhubungan kembali denganku. Semua orang berhak dapatkan kesempatan kedua. Itu sebabnya ku biarkan kalian berdua hidup bersama. Kalau kamu bahagia akan kukatakan yang sebenarnya, agar kamu tidak terkejut. Lagi pula, dia bisa membantumu lebih dariku sekarang. Hei, kamu bahkan mewarisi semangat bulu tangkisnya. Aku tertegun sejenak. Memang benar Lucy meninggalkanku, tapi itu karena dia tidak ingin aku menderita bersamanya, dan aku memang menjalani hidup yang bahagia. Aku harusnya tidak kasar padanya, tapi itu masih terlalu berat untuk dicerna, jadi aku pulang bersama ibu. Aku mengurung diri sampai keesokan harinya. Tyler datang dan mencoba meyakinkan diriku yang murung untuk berjalan-jalan. Aku tahu itu terlalu berat, tapi menurutku kalian harus berbaikan dengan Lucy. Kenapa kamu masih di pihaknya? Dia hanya berpura-pura baik padamu. Dan dia merusak kontes hanya untuk menjauhkanku dari kehidupan yang sempurna ini. Kita bisa menemukan kesempatan kita di banyak kompetisi lain. Tapi hanya ada satu Lucy. Dia ibu kandungmu dan tidak apa-apa untuk marah padanya. Tetapi kamu tidak boleh menolaknya. Pikiranku melayang kembali ke semua momen bahagia yang kualami bersama Lucy. Obrolan menarik kami, makanan lezat yang dimasaknya, dan saat-saat bermain bulu tangkis bersama. Dia bahkan punya ruangan khusus untuk menyimpan peralatan bulu tangkis, terutama raket. Tunggu dulu, Lucy sangat menghargai raket bulu tangkis. Jika dia hanya ingin menghentikan kami berkompetisi dalam kontes, maka dia bisa menyembunyikan raket kami, atau berpura-pura mobilnya mogok. Tetapi dia tidak akan pernah menghancurkan raket seperti itu. Tai, apakah kamu ingat siapa lagi yang memegang raket kita hari itu? Aku tidak yakin. Kurasa Madeline pernah memegangnya. Jadi, mungkinkah Maddie? Tapi kenapa? Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Dia sahabatku dan selalu mendukungku untuk bermain bulu tangkis. Aku menyerbu ke rumah Maddie, tetapi dia bertengkar dengan ayahnya di depan pintu. Dasar bajingan tak berguna dan menyedihkan. Pergilah, aku tak peduli. Maddie berlari sambil menangis dan aku mengikutinya ke sebuah gang. Melihatnya seperti itu membuat sebagian kemarahanku padanya memudar. Hei, apa yang terjadi? Maddie kelihatan kaget melihatku. Awalnya dia mencoba menghindari beberapa pertanyaanku, tapi karena tidak tahu harus sembunyi kemana, akhirnya dia mengaku. Ibuku meninggalkanku pada ayah pecandu alkohol yang tidak melakukan apapun selain membentakku. Kau punya dua ibu yang mencintaimu, dan aku bahkan tak punya satu pun. Aku marah pada Lucy, karena bagiku semua ibu yang menyerahkan anak mereka tidak berperasaan dan tidak pantas dimaafkan. Dia bahkan ingin membawamu ke Kanada. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Rasa takut dan cemburu menguasai diriku, jadi aku menghentikan semua kegaduhanmu lalu menyalahkan Lucy. Aku sangat menyesal. Ini kedengarannya sulit, tapi kau seharusnya tidak melakukannya. Aku selalu di sini untuk mendengarkanmu dan tidak akan pernah pindah kemanapun. Kau terjebak denganku. Ketika Maddie merasa lebih baik, aku membawanya ke rumahku dan bermaksud menemui Lucy untuk meminta maaf atas segalanya. Namun ibu berkata Lucy telah memutuskan untuk kembali ke Kanada dan sedang dalam perjalanan ke bandara. Aku segera memanggil taksi ke bandara, lalu berlari melewati pintu keberangkatan dengan putus asa mencoba mencari Lucy. Aku mulai berpikir aku sudah terlambat ketika tiba-tiba aku melihatnya hendak berjalan menuju keamanan. Bibi Lucy! Ibu, tolong jangan pergi. Aku kira kamu tidak menginginkanku. Tidak, aku hanya bingung dan marah dan maaf karena telah menyakitimu. Kami akhirnya menyelesaikan masalah dan sepakat untuk saling memberi kesempatan untuk memulai hidup baru. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Lucy memutuskan memperluas bisnisnya ke Amerika sehingga dia bisa tinggal di sini bersamaku. Orang tua angkatku yang luar biasa menerima Maddie setelah membantunya menjauh dari ayahnya yang jahat. Jadi sekarang aku punya dua ibu yang luar biasa. Seorang saudara perempuan yang luar biasa dan, iya, kau tahu itu, seorang pacar yang sangat imut dan perhatian. Aku berlari ke kafetaria, berharap masih ada sesuatu yang lezat tersisa. Ini salah guruku. Dia menyuruhku tetap di ruangan setelah kelas. Mindy, nilaimu terlalu rendah, bla bla bla. Oh tidak, yang aku lihat hanyalah nampan kosong di mana-mana. Perutku keroncongan membayangkan harus kembali ke kelas dalam keadaan lapar. Tapi kemudian seperti fata morgana di padang pasir. Roti terakhir tergeletak di sebelah Tom si Hoti. Tanpa pikir panjang, aku meraihnya dan menggigitnya. Kenyal, sangat kenyal. Lalu tiba-tiba semua orang tertawa terbahak-bahak. Saat itulah aku tersadar, tidak ada roti. Aku sedang mengunyah sepatu balet Tom.
Hai, aku Mindy dan aku berasal dari keluarga juara angkat beban. Iya, gen ayahku menjelaskan kenapa aku jadi gadis tertinggi di sekolah. Aku dulu ingin jadi atlet angkat beban seperti ayah, tapi kemudian aku bertemu sahabat karibku, Tiffany. Tiba-tiba aku menemukan dunia gaun cantik dan gerakan berputar yang halus yang disebut figure skating. Dan aku tidak bisa melihat celana angkat bebanku yang jelek dengan cara yang sama lagi. Tiff mengajakku bermain skating di mall dan aku suka. Sejak saat itu, hanya itu yang aku inginkan. Oke, mungkin aku tidak mungil seperti Tiff, tapi aku cukup pintar untuk menggunakan algoritma untuk menghitung sudut selama latihan. Tiff dan aku sama-sama mendapat beasiswa di SMA yang berfokus pada olahraga. Dan ya, saat itulah masalah dimulai. Tidak peduli pakaian lucu apa yang aku pakai, atau seberapa normal aku mencoba untuk menjadi imut, menjadi jerapah membuatku menonjol. Dan bersama Tiff yang cantik dan mungil memperburuk keadaan. Satu-satunya yang tidak mengabaikanku adalah tim angkat beban, tapi itu hanya karena ayahku adalah pelatih mereka. Kemudian untuk memperburuk keadaan, kecanggungan dan nafsu makanku yang seperti gajah secara tidak sengaja membuatku berada di sisi buruk Tom. Ini buruk karena hampir setiap cewek dan cowok di tempat ini terobsesi dengannya. Sejak saat itu, tidak ada yang menganggapku serius. Dan berusaha menghindari ayah agar dia tidak ceramah tentang berhenti berseluncur dan beralih ke angkat beban sungguh melelahkan. Aku sedang berada di ruang ganti saat Tiff datang. Aku lupa ini hari pemeriksaan kesehatan tahunan. Aku harusnya tidak makan muffin itu tadi. Oh, tidak. Aku juga lupa soal itu. Tidak mungkin berat badanku dipublikasikan agar seluruh sekolah melihatnya. Aku akan dijuluki Mindy si besar. Jadi saat tidak ada yang melihat, aku menyelinap keluar dari sana. Namun mencoba mencari tempat persembunyian yang cukup besar untuk tubuh besar ini tidaklah mudah. Lemari petugas kebersihan. Namun saat aku bergegas ke sana, aku bertabrakan dengan Tom. Pernahkah kamu mendengar tentang ladies first? Kau menyebut dirimu seorang wanita? Baiklah, Nona, berikan ini padaku. Sebagai gantinya, aku punya camilan yang sangat lezat untukmu. Camilan apa? Roti ini. Berani sekali kau. Pada saat itu pintu tiba-tiba terbuka dan petugas kebersihan berteriak pada kami untuk berhenti berciuman. Apa? Berkat kesalahpahaman yang tidak perlu ini, kami berakhir di kantor kepala sekolah bersama orang tua kami. Ayahku bahkan membawa seluruh tim angkat beban dan mulai mengamuk. Mindy, kamu membolos? Aku tidak bisa menyebutkan pemeriksaan kesehatan, jadi dengan panik aku mengoceh. Aku sedang pacaran dengan Tom. Siapa yang akan pacaran denganmu, Nona Banteng Brahma? Kemudian terdengar suara beng keras saat ayahku menghancurkan meja menjadi dua. Banteng? Siapa yang kau sebut banteng? Maksudku Mindy kuat dan imut seperti banteng. Bahasa cinta kita agak istimewa, ya kan sayang? Oh, keledaiku yang manis. Kau mengungkapkan terlalu banyak. Semua orang terkesiap kaget. Dan kemudian aku tahu, ayah menangis bahagia dan mulai memeluk semua orang. Labuku, akhirnya punya pacar. Ini saatnya berpesta di rumahku. Tapi kalau kau sampai menghancurkan hati gadis kecilku, kau akan celaka. Kupikir itu hanya kebohongan kecil, sampai keesokan harinya serbuan siswa membombardirku dengan pertanyaan. Sudah berapa lama kau dan Tom bersama? Siapa yang melangkah lebih dulu, kau atau dia? Kau harus duduk dengan kami. Jadi, kebohongan kecil ini benar-benar telah menumbuhkan kaki dan berlari. Tapi anehnya ini terasa menarik. Tiba-tiba aku bukan lagi sekedar sahabat aneh Tiffany. Sebaliknya, aku menjadi pusat perhatian. Dan ini seharusnya tidak berakhir secepat ini. Tidak, aku harus memperpanjang kencan palsuku dengan Tom. Jadi tepat saat Tom lewat, aku langsung menyeretnya menjauh di tengah sorak-sorai siswa yang memujiku. Seluruh tim angkat beban memata-matai kita. Apa kau ingin merasakan kemarahan ayahku jika dia tahu kau berbohong padanya? Kau yang memulai ini. Kurasa ayahku tidak akan melihatnya seperti itu. Baiklah, aku akan berperan sebagai pacarmu dan kau berhentilah memakan sepatuku. Setuju. Jadi kami melanjutkan pura-pura berpacaran. Tetapi aku tidak menyangka bahwa tim angkat beban benar-benar memata-matai kami di mana-mana. Kami harus terus berpura-pura. Tom mengantarku ke semua kelasku, menempelkan catatan-catatan manis di lokerku, dan saat makan siang, dia menyuapiku spaghetti dan menyeka saus dari mulutku. Kami akhirnya menghabiskan sebagian besar waktu bersama, dan mata-mata kira kami pasangan yang sebenarnya. Aku tahu ini semua hanya sandiwara, tetapi dia seperti bola keju besar. Bola kejuku, jadi tetap saja rasanya menyenangkan. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Tom, semakin aku menyukainya. Dia mendengarku cerita betapa kerasnya aku bekerja untuk masuk ke sekolah ini. Dan sebagai balasannya, aku belajar banyak hal baru tentangnya. Seperti betapa dia sangat menyukai tari balet. Meskipun keluarga dan mantan teman-temannya tidak selalu memahaminya. Dan sikap dinginnya itu karena dia tidak ingin ada orang yang meragukan mimpinya dalam hidupnya lagi. Kami mulai semakin dekat dan dia melakukan beberapa hal yang sangat lucu, seperti menyemangatiku saat latihan skating dan membawakanku coklat panas untuk menghangatkanku. Aku senang mengenal Tom, tetapi sayangnya tidak semua orang menjadi bagian dari klub penggemar kami. Tidak peduli apa yang kukatakan, Tiff tidak akan percaya bahwa dia adalah cowok yang nakal. Dia akan mengirimiku pesan teks tanpa henti hanya untuk memaksaku memilih antara Tom dan dia.
Aku tahu sejak Tom muncul, aku menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya, tetapi dia terlalu berlebihan. Lebih parahnya lagi, dia bahkan berbohong tentang cederanya saat latihan untuk merusak kencanku. Aku bersikap dingin kepada Tiff setelah itu. Dia perlu merenungkan tindakannya. Suatu hari aku sedang membereskan lokerku ketika Rachel, salah satu gadis paling populer di tim kami alias saingan Tiff, mendatangiku dan memintaku gabung ke kelompoknya. Tapi bagaimana dengan Tiff? Tiff selalu bilang bahwa Rachel tidak baik dan... Ada apa? Apakah harus minta izin Tiffany sebelum berteman dengan seseorang atau apa? Bukankah kau lebih terkenal daripada dia? Benar, aku harus berhenti dianggap sebagai ajudannya. Aku punya pilihan sendiri, teman-temanku sendiri, jadi aku setuju bergabung dengan kelompok Rachel. Dan harus kuakui, cukup menyenangkan berada di kelompok populer. Dan di sisi lain, jalan bareng dengan cowok paling imut. Menghabiskan waktu bersama Tom membuatku menyadari sesuatu. Aku punya perasaan padanya, perasaan yang nyata. Tak lama aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh tentang Tom sepanjang waktu kepada Rachel. Oh sayang, kau sangat imut. Tapi, kurasa kau tidak boleh terus-terusan bertemu cowok itu. Hah? Kenapa? Oke, aku paham. Sekarang kau juga bertingkah seperti Tiff. Tidak, maksudku ada rumor bahwa dia pacaran dengan seseorang di belakangmu. Tiff, aku melihat mereka terlihat mesra bersama. Apa? Tidak mungkin. Tapi Tiff memang kelihatan cemburu dan dia merusak kencanku dengan Tom. Jadi, mungkin ini ada benarnya? Perkataan Rachel menggangguku, jadi sepulang sekolah aku pergi ke rumah Tiff untuk menanyakannya. Saat itulah aku melihat Tiff menangis di pelukan Tom. Rachel benar, Tiff dan Tom bersama. Aku pergi sebelum mereka berdua melihatku. Sambil terisak-isak aku kirim pesan ke Tom mengakhiri hubungan palsu kami dan memblokir kedua nomor telepon itu. Keesokan harinya di sekolah, semua orang bergosip tentang bagaimana Tom meninggalkanku demi Tiff. Dan yang terburuk, sebagai raksasa, aku tidak bisa menyembunyikannya. Bahkan Rachel dan kelompoknya menyerangku. Ada apa? Apa kau sudah jatuh dari kudamu? Dulu bebek buruk rupa akan selalu bebek buruk rupa. Aku tidak tahan tinggal di sana dan melihat mereka menertawakanku, jadi aku meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah. Aku tidak akan kembali ke sana dan tidak ada yang bisa memaksaku. Aku mengunci diri di kamar dan menolak untuk meninggalkannya, sampai... Apa ini karena Tom? Aku akan memberinya pelajaran. Dengan enggan aku membuka pintu. Mindy, kamu kelihatan mengerikan. Apa yang terjadi? Semuanya menjadi terlalu berat dan akhirnya aku menceritakan semuanya kepada ayah. Aku jadi bahan tertawaan, tidak ada yang menganggapku serius karena penampilanku. Tidak ada cowok yang menyukaiku, tidak ada yang ingin menjadi temanku, dan tidak ada yang percaya aku bisa berseluncur. Pumpkin, kau diterima di salah satu sekolah olahraga terbaik di luar sana. Artinya kamu pemain seluncur berbakat, terlepas dari apa yang dikatakan orang lain termasuk aku. Ketenaran hanya sementara, lihatlah aku, dulu seorang juara dunia tetapi sekarang hanya pria perut buncit yang tujuan hidupnya membesarkanmu. Ayah... Baiklah, kamu terlalu kuat untuk membiarkan orang-orang bodoh ini menjatuhkanmu. Mengerti? Ayah benar, aku tidak bisa menyerah pada mimpiku hanya karena pendapat orang lain. Jadi, keesokan harinya aku kembali ke sekolah dan mengabaikan semua tatapan dan ejekan. Saat melihat Tom dan Tiff bersama, aku menatap mereka dan terus berjalan. Ini adalah langkah pertama dalam menyingkirkan orang-orang beracun dari hidupku dan belajar mencintai diriku sendiri. Itulah sebabnya ketika guru meminta sukarelawan untuk kompetisi skating, saat Tiff mengangkat tangannya, begitu pula aku. Semua tahu kau hanya melakukan itu agar bisa berhadapan dengan Tiff. Mereka boleh berpikir apa saja yang mereka mau. Aku tidak akan mengalah. Lalu ponselku berbunyi bip. Itu adalah pesan dari Rachel yang memintaku untuk menemuinya di luar. Begitu aku sampai padanya, dia mulai menanyakan semua pertanyaan itu kepadaku seolah-olah dia peduli. Tiba-tiba khawatir padaku, mana seringnya sarkasmu? Aku minta maaf untuk hari itu. Semua orang menatapku, jadi aku harus ikut bermain dengan mereka. Percayalah, aku tidak akan pernah meremehkanmu. Oke, aku tidak menyangka ini. Ngomong-ngomong ini Alex, aku tidak ingin kau menjadi satu-satunya yang tidak punya partner skating. Jadi aku mencarikannya untukmu. Maafkan aku. Dia tampak begitu tulus sehingga aku tidak bisa tidak mempercayainya. Aku pernah berada di tempatnya, takut akan penilaian dan tekanan teman sebaya, jadi aku tahu bagaimana rasanya. Mungkin Rachel memang bermaksud baik. Lagi pula, aku sudah kehilangan Tiff sebagai sahabatku. Aku tidak ingin sendirian. Aku tiba di rumah dan mendapati Tiff sudah menungguku. Kenapa kamu jadi sahabat Rachel? Dia mengejekmu di depan semua orang. Kamu sudah berubah, Mindy. Apa kamu ingin aku tetap sama dan dibully selamanya? Dan kamu juga bukan sahabat yang baik. Kamu hanya ingin aku hidup dalam bayang-bayangmu dan menyaksikan betapa bahagianya kamu dengan pacar barumu. Bagaimana denganmu? Kamu juga meninggalkanku. Aku merasa tercengang. Bagaimana dia bisa begitu marah padahal dialah yang sekarang memiliki Tom. Ketika aku sudah tenang, aku memikirkan kembali apa yang dikatakan Tiff dan bertanya-tanya apakah aku benar-benar telah berubah. Tiff selalu ada untukku, terlepas dari seperti apa penampilanku. Tapi aku tidak memberitahunya bahwa Tom dan aku tidak serius, karena aku rasa itu membuatku merasa lebih unggul. Aku bergabung dengan kelompok Rachel tanpa mempertimbangkan seberapa buruk perasaan Tiffany. Aku menyadari bahwa aku memiliki rasa rendah diri terhadap sahabatku sendiri. Pada hari kompetisi, aku pergi untuk berbicara dengan Tiff, tapi aku tidak dapat menemukannya. Aku menghancurkan rutinitasku dengan
Alex. Tapi selama giliran Tiff, aku melihat ada yang salah. Kemudian selama putarannya, aku melihatnya kehilangan keseimbangan dan dubrak. Dia jatuh dengan keras dan dilarikan ke rumah sakit. Aku bergegas untuk menemaninya ke sana, tetapi Rachel menghentikanku. Kenapa kamu menyabotase sepatunya? Apa itu alasan kenapa kamu menyuruhku merahasiakannya tentangmu yang menyelinap ke ruang tunggu, Tiffany? Aku coba menjelaskan aku tidak melakukan apapun, tapi kemudian juri mengumumkan hasilnya. Karena kesialan Tiff, aku mendapat skor yang cukup untuk mendapatkan tempat terakhir di babak final. Aku tidak akan bekerja dengan seseorang yang menggunakan trik untuk menang. Gadis raksasa, kamu sendirian. Semua orang mulai mengerang kepadaku dan aku mulai panik. Kenapa tidak ada yang mau mempercayaiku? Babak final sudah dekat, tetapi aku tidak bisa berhenti khawatir. Saat melangkah ke atas es, aku melihat Alex menyeringai sambil berdiri di samping Rachel dan menyadari mereka telah mempermainkanku. Aku berdiri diam seperti patung dan terlalu takut untuk berseluncur sendirian. Kemudian kerumunan itu terdiam dan kulihat seseorang dengan goyah mendekatiku. Tom, rumor tentang aku dan Tiff tidak benar. Mindy, aku menyukaimu. Jadi, bagaimana gadis manis? Maukah kau anak balet ini menjadi pasanganmu? Bingung namun tersentuh, aku mengangguk. Sekarang angkat dagumu, lihat. Dan di tribun ada Tiff mengangkat spanduk sambil berteriak. Mindy, kamu pasti bisa. Didorong keberanian yang baru, Tom dan aku tergagap dalam rutinitas kami. Dan meskipun kami membuat banyak kesalahan, itu tidak menjadi masalah karena aku merasa sangat senang mengetahui bahwa aku memiliki Tom dan Tiff di pihakku dan bahwa aku tidak menyerah. Aku berada di urutan terakhir dan Rachel menang, tetapi saat dia menerima trofinya, para juri berdiskusi. Ternyata ada siswa lain yang punya bukti video Rachel yang merusak sepatu Tiff. Saat mereka mengambil trofi darinya, Rachel marah dan berteriak, "Jelas aku tidak mau berteman dengan orang aneh sepertimu. Aku hanya memanfaatkanmu supaya aku bisa menyingkirkan Tiff." Kata-katanya mungkin pernah menyakitiku, tapi sekarang aku tidak peduli apa yang dia katakan. Dan aku bergegas mencari Tiff. Saat melihatnya, aku memeluknya erat-erat dan dia mengatakan yang sebenarnya. "Maaf, aku tidak bisa memberitahumu lebih awal. Sebenarnya Tom saudara tiriku. Ayahku pemain figure skating. Dia berbohong bahwa dia masih lajang, tapi tidak, dia sudah menikah. Dia menolak jadi bagian dari hidupku dan ibu takut mengumumkan apa yang telah dia lakukan. Ibu berjuang tanpa bantuan keuangan darinya. Aku membenci ayahku dan mengira Tom akan seperti dia. Aku tidak pernah mengatakan ini kepadamu karena aku malu. Tapi ternyata kamu benar. Tom sebenarnya pria yang baik." Wah, sekarang semuanya masuk akal. Semua rahasia ini telah menyebabkan semua kebingungan ini. Jadi kami janji tidak pernah menyembunyikan apapun dari satu sama lain lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang benar-benar peduli padaku. Aku belajar mencintai diriku sendiri dan menggunakan ukuran tubuhku sebagai kekuatan. Menjadi unik bukanlah kelemahan, itu adalah keuntungan. Dan yang terbaik dari semuanya, orang-orang yang penting menyukaiku apa adanya. Itu dia, orang favoritku di dunia. Dia harusnya menjadi orang pertama yang melihat ini. Ivan, lihat. Aku berhasil. Aku lulus ujian dengan nilai tertinggi di kelasku. Wah, luar biasa. Lihatlah si jenius kecil kita. Tahu nggak sih, pas kita belajar aljabar aku takut. Tapi aku pikir itu hanya matematika. Aku dapat ini, dan lihat, aku dapat nilai A. Tentu saja kamu berhasil. Kamu jenius, yang terbaik dari kita semua. Aku lapar. Aku akan menyapu sisi ini agar kita bisa pulang lebih cepat. Adikku jenius, jenius, jenius. Kamu benar-benar penyanyi terburuk yang pernah ada. Setelah itu kami bergegas pulang dan mencari sesuatu untuk mengisi perut kami yang keroncongan. Wah, sepertinya ibu meninggalkan arepas di lemari es. Kau tahu aku benci itu menjijikkan. Satu, jangan pernah mengatakan makanan itu menjijikkan. Kalimat sederhana, aku tidak suka akan lebih baik. Dua, aku dapat bonus di kantor hari ini. Ayo, aku akan membelikanmu burger chorizo. Yeay, burger chorizo. Tunggu, tapi kamu harus simpan bonusmu untuk... Lupakan itu, malam ini kita rayakan, mi amor. Yeay! Hai semuanya, namaku Mirabel dan aku dari Kolombia. Ini saudaraku yang luar biasa, Ivan. Bersama-sama kita tim terhebat yang pernah ada. Ibu kami bekerja berjam-jam sebagai juru tulis wali kota dengan gaji yang pas-pasan. Dan meskipun saudaraku membantu dengan uang yang diperolehnya dari pekerjaan kasar di sekitar kota, kami tidak pernah merasa cukup. Tapi Ivan penuh dengan ide untuk membantu kami melupakan apa yang kurang dari kami. Aku sangat kedinginan. Radiator kami rusak. Ibu menelpon tukang dan terlalu mahal untuk memperbaikinya. Aku minta maaf teman-teman, tapi jika kita panggil tukang, aku tidak tahu apakah kita akan punya cukup makanan. Tidak apa-apa, Bu. Aku punya ide. Ayo pindahkan semua tempat tidur ke dapur dan gunakan kompor agar tetap hangat. Mirabel, kamu selalu ingin pergi berkemah, kan? Hari ini kita akan berkemah di dapur. Keren! Dia selalu tahu bagaimana membalikkan keadaan seperti itu. Meskipun kondisi kehidupan kita tidak terlalu baik, dengan Ivan di sekitar, rasanya tidak ada yang salah. Sampai... Mira, hal yang paling menyenangkan terjadi hari ini. Jadi ketika aku sedang menyapu jalan-jalan di kota, seorang pria berjas datang kepadaku. Dan singkat cerita, dia ingin mengajakku menjadi model di Amerika. Apa? Amerika? Itu sangat jauh, Ivan. Aku tahu, tapi aku akan menjadi model dan itu berarti aku akan berpergian ke seluruh dunia. Aku akan menjadi seperti burung dan setelah beberapa saat aku akan mengajak kalian ke Amerika juga.
Aku ikut senang untukmu, tapi aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Oh, jenius. Kamu bisa menulis surat kepadaku setiap minggu. Dan jika uangku cukup, aku akan belikan HP agar kita bisa video call sepanjang waktu. Kau berjanji? Aku bersumpah demi hidupku. Ivan meninggalkan rumah beberapa minggu kemudian, dan sejak itu hidupku sangat menyedihkan. Tak seorang pun yang menungguku di rumah sepulang sekolah setiap hari. Ibu harus mulai bekerja lebih keras dan aku merasa kesepian dan sengsara. Setiap Sabtu aku berjalan kaki selama 30 menit ke kantor pos berharap mendapat surat dari Ivan. Belum ada surat sayang, aku sudah bilang kau tidak perlu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Begitu ada surat, aku akan bergegas dengan sepedaku untuk mengantarkannya. Bagaimana jika kau lupa? Atau kau memiliki begitu banyak pekerjaan dan kau tidak sempat? Jangan khawatir, aku suka jalan kaki, itu menyehatkan. Baiklah, kami punya sepeda tua berkarat di belakang. Kau bisa pinjam untuk ke sini. Tidak ada yang pakai, tolong jangan bilang tidak. Aku sedih melihatmu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Terima kasih banyak Tuan, itu sangat baik. Aku janji suatu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu. Aku tahu kau akan melakukannya. Aku pergi mengambil sepeda dengan gembira. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa senang tentang sesuatu setelah Ivan pergi. Aku sedang mengayuh sepeda sambil bersenandung lagu favoritku ketika aku menabrak batu yang membuatku kehilangan keseimbangan dan langsung menuju trotoar. Ya Tuhan, aku minta maaf sekali. Sudah lama sekali aku tidak naik sepeda. Sepeda? Kamu menyebut perangkap maut ini sepeda? Sekarang aku harus disuntik tetanus karena benda kotor itu menyentuhku. Aku minta maaf, iya sepedanya kotor, tapi aku rasa kamu tidak akan terkena penyakit apapun. Dan aku harus percaya kata-katamu. Apa kamu tahu apa itu suntikan tetanus? Dengar, aku sudah bilang minta maaf dan aku tidak tahu lagi apa yang kau inginkan dariku. Aku sangat minta maaf, selamat tinggal. Beraninya kau, kembalilah ke sini. Dengan sepeda baruku, aku lebih sering mampir ke kantor pos, tetapi hidup tidak menjadi lebih baik karena masih belum ada kabar dari Ivan dan kemudian pada musim panas itu aku lulus SMA. Aku tahu ibuku tidak mampu membiayai kuliah, jadi aku mendapat pekerjaan membantu tukang pos mengantarkan suratnya. Suatu hari aku harus mengantarkan surat ke keluarga Santiago. Mereka adalah keluarga paling berkuasa di kota kami. Rumah mereka adalah istana. Jantungku berdebar kencang di dadaku saat aku meletakkan surat di kotak surat mereka. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar suara dari pagar tanaman. Aku menoleh dan melihat bocah setan itu. Hei, kau! Bukankah kau gadis yang memukulku tempo hari? Kenapa kau di sini? Satpam! Wah, tunggu. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Aku tidak mengganggumu sedikit pun. Kerja? Oh, dengan jebakan maut itu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja dan menyakiti orang tak bersalah lainnya. Kemari dan langsung serahkan surat-suratnya padaku. Aku bingung, tapi hey, ini keluarga Santiago. Lebih baik aku menuruti apa yang mereka katakan. Jadi aku masuk ke halaman mereka menemui Diego yang sombong itu. Tapi itu belum semuanya. Setelah itu dia tetap tidak mengizinkanku pergi. Sepanjang sore itu dia menyuruhku menilai lukisannya, memberinya rekomendasi untuk makan malam, memilih nama untuk hewan peliharaan barunya, dan lain-lain. Hal-hal aneh. Kurasa orang kaya memang terkadang kesepian. Dan itu berlangsung setiap hari setelahnya. Astaga, kenapa keluarga Santiago punya begitu banyak surat? Dan setiap kali aku sampai di rumah besar mereka, Diego sudah ada di sana di dekat gerbang menunggu dan menghujaniku dengan ribuan misi sampingan yang konyol. Dia bahkan mengikutiku saat mengantar surat. Apa yang kau lakukan? Terlalu kaya? Kau tidak tahu bagaimana menghabiskan uang dan waktu? Nah, tidakkah kau lihat? Aku menghabiskan semuanya untukmu. Haha, benar, aku tersanjung. Serius, apa kau benar-benar berpikir keluarga kita menerima begitu banyak surat setiap hari? Itu semua surat cintaku untuk membawamu kepadaku. Lalu tiba-tiba dia ingin menciumku, tapi aku menghindarinya. Kenapa? Kau tidak menyukaiku? Orang sepertiku tidak akan menyukai orang sepertimu. Orang tuamu akan menghancurkan hidupku jika kita bersama. Lihatlah aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Kaulah satu-satunya kebahagiaan dalam hidupku. Cinta dalam hidupku. Aku membutuhkanmu. Percayalah padaku. Oke, dan begitu saja kami mulai berpacaran. Awalnya aku tidak menganggapnya seperti ini, tapi kurasa ketulusannya telah mempengaruhiku. Dia selalu ada di sekitarku. Dia memberiku semua perhatian dan kasih sayang yang sudah lama tidak kuterima, yang membuatku merasa tidak sendirian lagi dan aku bisa melewati semuanya berkat cinta kami. Suatu hari aku pulang setelah seharian beraktivitas dan aku menemukan ibu di luar. Semua barang milik kami berserakan di jalan. Bu, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu, aku baru saja sampai di sini dan aku melihat orang-orang ini sedang memindahkan barang-barang kita. Aku coba bicara dengan mereka dan mereka mendorongku. Saat kami berbicara, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan kami. Jadi ini gadis yang selama ini membuang-buang waktumu? Lihat rumahnya yang kotor dan miskin. Kau memalukan dan mengecewakan, Diego. Diego, apa yang sedang terjadi? Ayah, kau tidak bisa ikut campur dalam hidupku seperti ini. Baiklah, buat keputusanmu. Putus dengannya atau aku akan menyangkalmu sebagai anakku, bahkan tidak sepeser pun untukmu warisanku. Ayah, itu tidak lucu. Kita akan selesaikan ini. Mirabel, aku hanya bosan dan kau hanya seorang cewek matre. Kita berdua tahu itu. Jadi... Apa? Kau berjanji untuk melindungiku? Maaf sayang, jangan dengarkan itu. Aku akan menjelaskannya besok, oke? Kemudian dia cepat-cepat masuk ke mobil dan mereka pergi. Aku mencoba menghubunginya pagi-pagi sekali, tapi tidak berhasil.
Aku menyelinap ke rumahnya, tapi hanya mendengar pembantu mengatakan dia sudah lama pergi ke negeri impian Eropa, melanjutkan kehidupan mewahnya di antara orang-orang mewah seperti yang diinginkan ayahnya. Jadi, pacarku yang katanya penyayang telah meninggalkanku demi uang ayahnya. Tapi tanpa perpisahan yang pantas, sementara keluarganya menghancurkan hidupku, membuat kami diusir dari rumah kami sendiri, dan bahkan membuat ibuku dipecat dari pekerjaannya, aku merasa ingin menyerah. Aku telah kehilangan segalanya. Hidup ini hanya ingin menjatuhkan aku dan aku ingin menyerah. Namun, melihat ibu, aku tidak sanggup melakukannya. Andai Ivan di sini, dia pasti tahu cara memperbaikinya, karena dia tidak pernah menyerah. Benar, aku dibesarkan oleh saudara laki-lakiku yang luar biasa. Dan mungkin sudah waktunya bagiku untuk menyalurkan kekuatannya dan menggantikannya. Menjaga keluarga ini tetap hidup dan sehat sampai dia kembali. Jadi mengesampingkan rasa sakit itu, ibuku dan aku mengumpulkan apapun yang kami bisa. Dan kami meninggalkan kota karena kami tahu keluarga Santiago tidak akan pernah membiarkan kami hidup tenang. Kami tinggal bersama seorang bibi, ibu mendapat pekerjaan lain. Dan aku mulai bekerja sebagai asisten hakim di pengadilan setempat untuk menghidupinya. Suatu hari aku sedang bekerja menjadwalkan rapat ketika aku mendengar suara yang membuatku sangat terkejut. Permisi, apa hakim bisa menemuiku? Ivan? Mira, itu benar-benar kamu. Oh, aku sudah lama mencarimu. Kau meninggalkan kami. Aku menunggumu. Kami menunggumu selama 2 tahun. Maafkan aku, Mira. Aku mencoba menghubungimu, tapi Amerika seperti neraka. Tidak ada kontrak modeling. Aku sampai di sana dan aku bekerja keras. Atasanku melarangku menulis surat untuk kalian. Ketika akhirnya aku bisa menulis surat ke rumah, aku tidak pernah mendapat balasan. Kupikir sesuatu telah terjadi pada kalian, jadi aku pulang 3 bulan yang lalu. Dan sejak itu aku mencari kalian. Mira, hidupku sulit dan kupikir aku juga kehilangan kalian. Maafkan aku, kau sudah pulang sekarang. Kepulangan Ivan membawa kegembiraan ke dalam hidup kami lagi. Tapi dia sangat sedih, dia bukan Ivan yang kukena. Yang dia lakukan hanyalah tidur dan depresi. Dan hatiku hancur melihatnya seperti itu. Ivan, kau harus keluar dari situasi ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kembali menyapu jalan atau kembali ke Amerika dan mulai dari awal? Bagaimana aku tahu keadaan akan berbeda sekarang? Aku belajar bahwa jika kamu mau mewujudkan sesuatu, kamu harus melakukannya sendiri. Ivan, kita akan pergi ke Amerika. Aku menabung gajiku untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi kita akan menggunakannya untuk ke Amerika. Kamu benar, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini, dan kali ini akan berbeda karena kamu akan memiliki kami. Tapi bagaimana denganmu? Kamu seharusnya kuliah. Ya, tapi kamu lupa kalau aku seorang jenius. Aku akan selalu menemukan cara untuk mewujudkannya. Oke, ayo kita lakukan. Amerika memang berbeda. Ivan benar-benar mendapatkan pekerjaan sebagai model kali ini. Dan dalam 6 bulan, kami merasa cukup nyaman sehingga ibuku tidak perlu bekerja berjam-jam. Semuanya membaik. Aku melamar beasiswa nasional yang aku menangkan. Dan aku dapat masuk ke sekolah hukum. Aku lulus sebagai yang terbaik di kelas. Dan aku tidak akan pernah melupakan kegembiraan di wajah ibu dan saudara laki-lakiku ketika aku membacakan pidato perpisahanku pada hari kelulusan. Bu, ada klien yang ingin menemuimu. Aku tidak bisa tambah kasus dan aku harus ke pengadilan 1 jam lagi. Dia bersikeras, Bu. Baiklah, suruh dia datang. Mira, benarkah itu kamu? Ya Tuhan, aku melihat di TV kasus besar yang kamu menangkan dan aku tahu aku harus datang menemuimu. Diego, halo, apa ada yang bisa aku bantu? Wah, kau bahkan lebih cantik dari yang aku ingat. Aku ingat. Biar aku hentikan di sini. Aku tidak punya waktu untuk mengenang masa-masa terburuk dalam hidupku. Cepatlah, apa yang kamu mau? Mirabel, kau tahu aku harus melakukan yang diinginkan ayahku. Dia akan mencabut hak warisku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Apa yang kamu mau? Oke, perusahaanku ada masalah dengan pajak dan kami butuh pengacara yang bagus. Semua orang merekomendasikanmu sebagai yang terbaik di kota ini. Tolong bantu aku, demi masa lalu. Demi? Aku akan meludahinya. Kau gila jika kau pikir aku akan membantumu. Kuharap perusahaanmu bangkrut. Senang mengobrol denganmu, tapi aku harus pergi ke pengadilan. Ada tunanganku sedang menungguku di bawah. Selamat tinggal, Diego. Kuharap tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku dan Jody menyeret kaki kami yang sakit di lorong setelah seharian mencari di setiap sudut mall ini. Oh, kakiku lemas. Kurasa aku tak bisa jalan lebih jauh lagi. Siapa yang membuat iklan tanpa mencantumkan toko resmi? Aku tak percaya kita sudah memasuki 10 toko dan tak bisa menemukannya. Ayo kita coba toko terakhir ini. Jika dia tak di sini, berarti kita naik Uber dan pulang. Kami masuk ke toko dengan seutas harapan terakhir. Dan di sanalah dia, duduk dengan anggun di rak. Kami bergerak-gerak dan Jody, seperti Jody biasanya, mulai menangis. Dia sangat cantik. Kami akhirnya menemukan dia, koleksi boneka baby Stella. Kami segera membawa Stella ke kasir, lalu berjalan keluar dari toko seperti juara dunia memegang trofi, menyadari semua orang menatap kami seperti orang gila, seolah kami peduli. Hai, aku Lea dan ini sahabatku Jody. Aku udah lama kenal dia. Kami tumbuh bersama di lingkungan yang sama. Selama aku dan Jody bersama, tak ada yang penting apapun yang kami lakukan. Hari ini baru saja kami dapat boneka untuk lengkapi koleksi boneka kami. Hanya itu yang penting. Tak mudah temukan orang yang punya hobi aneh sama seperti kita, ya kan?
Jody itu jago segalanya, dan dia selalu mendukungku menjadi versi lebih baik dari diriku. Seperti saat dia jadi kapten tim renang dan selalu mendorongku untuk bergabung dengan tim, dan ternyata aku sebenarnya suka sekali berenang. Hari berikutnya, kami datang ke kolam untuk bertemu Di, anggota tim kami yang melakukan gaya punggung dengan sempurna. Kerja bagus, Di. Kemudian dia mengumpulkan kami dan mengumumkan kompetisi renang indah yang akan datang. Dan sewajarnya, Jody mengamankan satu posisi, dan posisi yang lain pun tergantung dirinya. Pak, mudah saja, itu Lea. Aku tahu kalian berdua sangat dekat, tapi ini butuh lebih dari itu. Dengan segala hormat, Pak, percayalah padaku. Lea sempurna untuk posisi ini. Ini duet renang indah. Siapa lagi yang bisa Anda percaya untuk selaras denganku kalau bukan sahabatku? Aku sangat senang Jody punya kepercayaan diri yang sangat besar padaku, tapi juga gelisah. Aku tak pernah ada di perlombaan nasional sebelumnya. Tapi ini peluang hebat dan aku tak akan sia-siakan. Aku akan berusaha keras untuk buktikan kemampuanku. Jadi, bukannya ikut keluarga Jody untuk liburan ski, aku tetap tinggal untuk berlatih di kolam renang kota di musim panas. Suatu hari saat istirahat, tiba-tiba kudapatkan air memercik padaku. Lalu kulihat cowok tertampan di muka bumi. Dia keluar dari kolam renang, dan rasanya seolah matahari bersinar di kulitnya. Aku melihatnya menaiki tangga penjaga kolam dan mengenakan label nama bertuliskan Evan. Oke, sepertinya aku dapatkan nama calon suamiku di masa depan. Dan sekarang waktunya tunjukkan apa yang istrinya mampu lakukan. Kemudian kutunjukkan gerakan terbaikku, tapi dia hampir tak melihatku. Jadi aku tahu apa yang harus kulakukan. Tolong, tolong, aku tenggelam. Tepat di saat itu, Evan meluncur ke kolam dan menyelamatkanku seperti satria pemberani. Kau menyelamatkanku. Wah, kau sangat kuat. Dan kau sangat cantik. Lalu dia mengedip padaku. Kurasa aku tenggelam lagi dalam mata itu. Sejak hari itu, aku mulai pergi ke kolam renang setiap hari. Evan selalu melambai padaku, tapi hanya itu saja, dia tak pernah lagi mencoba mendekatiku. Aku tak bisa pura-pura tenggelam setiap hari di kolam renang, jadi aku puas dengan lambaian yang ramah. Akhirnya, Jody kembali dari liburan. Jadi beritahu aku semua tentang penjaga kolam itu. Dia sangat tampan, tapi aku tak yakin soal dia belum minta nomorku. Kau seharusnya naik ke tangga itu dan berkata, Pak, kau suka atau tidak padaku? Karena waktunya hampir habis. Itu jelas apa yang akan kau lakukan. Pastinya, seperti kemarin, aku sedang di mall dengan ibuku dan kulihat anak laki-laki, Mark, di kios es krim. Dia sangat menawan. Aku jalan ke arahnya, mengambil ponselnya, memasukkan nomorku dan menyuruhnya untuk menelponku. Dan dia melakukannya malam itu. Wah, akankah itu berhasil dengan Evan? Hanya ada satu cara untuk mengetahui. Hari berikutnya, kukumpulkan keberanian dan jalan lurus ke Evan. Hai, Lea kan? Iya, bagaimana kabarmu? Baik, hei, ayo naik ke kursi penjaga. Ada tempat teduh di sana. Dia membantuku naik ke atas sana. Sebenarnya, aku ingin bicara denganmu lebih awal, tapi super sibuk di sini beberapa hari terakhir. Kau tahu? Oh, itu dia. Aku duduk di samping Evan saat dia memperhatikan dengan cermat semua yang terjadi di kolam renang. Kami ngobrol, kami tertawa, dan aku bahkan merasakan jemarinya menyapu jemariku. Bicara dengannya sangat menyenangkan sampai-sampai aku lupa misi hari ini, meminta nomornya. Baiklah, kita punya banyak waktu untuk ini. Tapi itu semua sirna saat aku ke kolam hari berikutnya. Dan dia tak di sana selama beberapa hari setelahnya. Tak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia datang dan pergi seperti mimpi. Membuatku sakit karena demam cinta pertama. Iya, dia yang rugi. Padahal dia punya sepanjang musim panas untuk mengajakmu keluar. Salah dia. Ya, tapi seharusnya aku ajak saja dia keluar seperti saranmu. Ayolah, lupakan dia. Sekarang mari kita fokus ke masalah penting. Ulang tahunku, seperti biasanya itu akan jadi acara terbesar sebelum sekolah dimulai. Dan kalau tidak, Mark akan jadi pendampingku. Oh, Mark yang menawan datang. Tak sabar bertemu dia. Seperti yang Jody jelaskan, orang tuanya tak tanggung-tanggung. Pestanya penuh dengan teman-teman di sekolah dan beberapa lingkup sosialnya yang belum pernah kutemui sebelumnya. Tapi di tengah-tengah mereka ada. Untuk sesaat rasanya bagaikan mimpi. Seolah sudah kuhabiskan sepanjang musim panas memimpikan wajah ini. Evan ada di sini segar bugar. Aku hendak menemuinya saat itu. Kau datang, Lea. Temui Mark. Mark, ini Lea, sahabatku. Apa? Pikiranku berputar-putar. Jadi, Evan juga adalah Mark, cowok yang selama ini dibicarakan Jody sepanjang musim panas? Bagaimana bisa saat Jody meluangkan waktunya ke tamu yang lain? Kuseret dia ke sudut. Evan, apa yang kau lakukan di sini setelah menghilang selama ini? Dan Mark, ada apa dengan nama ini? Sebenarnya namaku Mark. Pihak kolam renang terlalu pelit untuk membuat label nama baru untukku. Jadi mereka menyuruhku pakai yang lama milik pegawai sebelumnya. Dan aku cuma ambil pekerjaan penjaga kolam di musim panas. Keadaan jadi sedikit sibuk, jadi aku lupa beritahu kamu. Aku tak pernah berniat menyakiti gadis cantik sepertimu. Apa? Tidak. Kau tidak boleh menggodaku lagi. Sahabat menyukai cowok yang sama. Sungguh drama yang tipikal. Tidak, sahabat lebih utama. Jody bersamanya, jadi lebih baik aku jaga jarak. Itu benar, tak ada cara lain. Dengan keputusan yang telah dibuat, ku coba menahan hatiku yang terluka untuk tidur. Hingga esoknya di sekolah, aku sedang mengambil barang-barangku di loker saat seseorang mengejutkanku. Hei Lea, senang bertemu denganmu lagi. Evan? Mark? Kenapa kau di sini? Aku sekarang di sini. Sekarang aku bisa berenang dalam matamu yang indah setiap hari. Sampai ketemu lagi, cantik. Itu tak baik. Lea, apa yang terjadi?
Kenapa Mark memandangmu seperti itu? Oh sial, dia melihat itu? Itu saja, lebih baik dia mendengarnya dariku bukan dari orang lain. Aku membawanya ke tempat sepi dan menjelaskan semuanya kepadanya. Raut wajahnya tak meyakinkan. Jadi maksudmu Mark itu Evan, si penjaga kolam? Kalau gitu mari kita ke kolam memeriksa. Aku sudah bilang padamu, dia tak bekerja di sana lagi, kita bisa tanya Mark saja langsung. Permisi, bertanya padanya? Maaf, aku tak sepertimu bertanya pertanyaan macam ini. Apa maksudnya itu? Aku hanya lihat kau membuat alasan untuk mencuri pacarku. Berhentilah delusional. Apa? Bicara soal delusi? Mark belum menjadi pacarmu. Kita lihat saja siapa yang bisa mendapatkannya. Tantangan diterima, Besti. Aku tak percaya apa yang kudengar. Jody selama ini menganggapku seperti itu? Aku datang ke sekolah keesokan harinya melihat Jody dan teman-temannya yang lain berbaris di aula. Mark, biarkan senyum ini terus ada di wajahmu karena when you smile, the whole world stops and stares for a while. Joey yang klasik, tapi hal yang mencolok tak menarik. Lalu kudatangi mereka dan pura-pura pingsan di pelukan Mark dan kegagahannya menangkapku sebelum tahu apa yang terjadi. Oh, kau selamatkanku lagi. Bagaimana caraku membalas budi, sayangku? Aku bisa lihat api berkobar di mata Jody. Saat makan siang aku ke kantin dengan Mark. Aku bisa rasakan ada jarak di antara waktu kami berpisah. Tapi menyenangkan bisa bicara dengan Mark garis miring Evan lagi. Tapi Jody entah dari mana duduk di sampingnya. Hai Mark dan Lea. Perhatikan makananmu Mark. Apa kau tahu dia pernah begitu laparnya sampai dicurinya makanannya dari teman kencannya saat dia ke kamar mandi? Jadi apa kau tahu kalau Jody terbiasa menghabiskan kalkun utuh saat Thanksgiving? Dia kencing di kolam renang minggu lalu. Kau tahu itu? Hei, itu cuma tak sengaja dan kau membakar tas Gucci ibumu dan menyalahkannya pada saudara laki-lakimu. Tidak sebenarnya kau yang masih butuh ibumu menyanyikan Nina Bobo tiap malam. Astaga, kuharap pemilihan Presiden Amerika bisa seseru perkelahian cewek-cewek. Terlalu frustasi, kubeberkan semua rahasia yang kami simpan bersama sejak kami kecil, hingga guru-guru menghentikan kami. Kami harus bersihkan setiap sudut kolam renang sebagai hukuman. Biar kami bantu, Jody. Terima kasih, Besti. Ya, Besti pantatku. Dan seperti itulah Perang Dunia Ketiga berlanjut. Seluruh sekolah mulai bisik-bisik soal dua teman yang terkenal di sekolah yang jadi saling menyalak. Sana pergi tanya ratumu dulu. Suatu hari, Mark datang mencariku dan kami bicara sebentar. Aku minta maaf, kurasa aku harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi antara kau dan Jody. Tidak, itu bukan salahmu. Ini cuma masalah cewek, kau tahu? Kemudian entah dari mana, Jody menyerbu masuk. Itu kau yang merobek konsep presentasi renangku untuk pelatih, ya kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Konsep itu tepat di sana di atas meja, tapi saat kau datang, itu hilang. Kami temukan ini di dekat lokermu. Apa ini? Ini secari kertas dari konsep Jody? Aku belum pernah melihatnya, apalagi merobeknya. Kulihat dengan mataku sendiri. Jangan kau berani menyangkalnya. Tapi aku dengan Mark sepanjang waktu, aku tak lakukan ini. Aku baru saja datang, jadi aku tak yakin. Kau cukup dengan kebohonganmu. Kau tak lagi diterima di tim kami. Pergilah. Apa? Kau tak bisa. Jangan lupa aku ini pasanganmu di kompetisi yang akan datang. Tentu saja aku bisa. Aku kapten tim dan dia akan jadi pasanganku. Semua terjadi begitu cepat. Kepalaku berputar-putar. Apa yang terjadi? Aku tak pernah lakukan hal seperti itu. Tapi Mark? Kenapa Mark tak membelaku padahal dia tahu aku tak bersalah? Apa semuanya sepadan dengan memperjuangkan cowok itu? Sekarang aku merasa aku kehilangan semuanya. Sahabatku, posisiku dalam renang. Saat semua sudah buruk, ibu mengetuk pintu kamarku dengan berita yang sangat mengerikan. Hei, apa yang terjadi antara kau dan Jody? Tak ada. Tak ada? Lalu kenapa dia membakar boneka-bonekamu? Apa? Kulihat lewat jendela melihatnya membakar koleksi kami. Aku langsung berlari menuju rumahnya. Jody, jangan, kumohon. Dia tak berhenti, dia biarkan semuanya terbakar. Sudah cukup. Pertemanan kami terbakar jadi abu sama seperti boneka-boneka kami. Beberapa hari kemudian, Jody dan Mark jadian. Hari Thanksgiving tiba tapi aku merasa kesepian. Bukan karena Mark memilih Jody, tapi karena persahabatan kami hampir berakhir. Jadi aku ke kolam renang di kota. Sementara membiarkan diriku sendiri terapung di air, ku dengar suara yang tak asing. Lea, apa itu kau? Ya Tuhanku, kuharap aku akan menemukanmu di sini. Jangan berani bicara padaku. Apa aku buat salah padamu? Aku tahu aku. Kau tanya? Kau lupa yang kau lakukan padaku beberapa hari lalu? Tapi aku masih di Swiss hingga kemarin. Ternyata dia pergi sekolah militer di Swiss dan hanya kembali saat liburan. Dan Mark sebenarnya adalah kembaran Evan. Jadi aku sudah ditipu selama ini? Berita itu sangat mengejutkanku. Semua emosi yang tertahan mengalir bersama air mata. Semua emosi Evan menarikku ke pelukannya dan mendengarkan tiap kata. Aku minta maaf, saudaraku pasti sudah main-main denganmu. Aku akan mengatasi ini, aku janji. Beberapa hari kemudian Evan memintaku datang ke kafe dekat sekolah untuk bicarakan kebenaran yang dia tahu. Kami melangkah ke dalam melihat Jody duduk di sisi dengan pacar barunya dan sahabat barunya. Aku hendak pergi tapi Evan menarikku kembali.
Percaya padaku ya. Lalu dia menggandeng tanganku dan mengantarku ke mereka. Saat melihat Evan, Jody tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Hah? Kau terlihat seperti pacarku. Ya, aku saudara kembarnya. Ya kan, Di? Kau juga mengenalnya? Dia adik kami. Ya, adik tiri. Kami punya nama belakang berbeda. Kemudian Evan cerita semuanya, tapi kau tahu apa yang baru? Dan inilah presentasimu, Jody, adikku yang menyembunyikannya. Bukan Lea. Aku memberimu kesempatan untuk berterus terang, tapi kau menolak. Aku kecewa, Di. Tapi kenapa menyalahkan aku? Karena selalu kamu. Jody akan selalu memilihmu. Hanya karena kau sahabatnya? Apa itu adil? Aku juga perenang yang handal. Jadi di pesta ulang tahun Jody, dia tak sengaja dengar Mark bicara denganku. Itulah saat dia mendapat ide. Dia minta Mark membantunya menimbulkan keretakan antara aku dan Jody, supaya dia menggantikanku menjadi pasangan Jody dalam kompetisi renang. Jadi kau menghancurkan pertemanan kami untuk ini? Kemudian Jody berlari keluar kafe. Rasanya menyenangkan karena aku telah dapat keadilan. Tapi menyakitkan karena begitu mudahnya persahabatan kami dirusak. Hari berikutnya semuanya tak makin membaik. Jody terus menelpon untuk minta maaf, tapi aku tak siap untuk mendengarnya. Suatu hari, ku dengar Jody dan Mark bicara. Aku minta maaf atas segalanya. Saudariku ingin posisi dalam tim, jadi aku hanya ingin membantu. Tapi kukira dengan melakukan itu aku bisa tahu bagaimana perasaanmu jika ada orang lain sepertiku, karena sejak awal aku sudah jatuh hati padamu. Aku tak tahu apa ini nyata atau tidak lagi, Mark. Tapi aku tak bisa memaafkanmu. Paling tidak sekarang. Aku minta maaf, tapi di antara kita sudah berakhir. Semuanya juga kacau bagi Jody. Hari berikutnya aku buka pintu melihat Evan, Mark, dan Dee di sana. Kami minta maaf atas apa yang terjadi. Kami tak berpikir jernih sebelum melakukannya. Ku biarkan kecemburuan menguasaiku. Aku minta maaf semuanya menjadi buruk antara kau dan Jody. Tak ada gunanya marah-marah kali ini. Paling tidak, semuanya sudah terselesaikan bagaimanapun juga. Aku sangat menyesal mengenai keluargaku yang kacau. Tolong, aku sudah cukup mendengar maaf beberapa hari ini. Jadi bagaimana? Seharusnya kulakukan ini sejak dulu. Apa kau mau makan es krim bersama kapan-kapan? Kupikir kau tak akan mengajak. Dan, Lea, aku sudah putuskan untuk meninggalkan tim. Aku tak bisa di sana setelah semua ini. Tapi bagaimana dengan Jody? Aku lari ke ruang olahraga sekolah mengetahui kekacauan yang terjadi. Lihat kekacauan yang kalian timbulkan. Bagaimana kau bisa ikut kompetisi tanpa pasangan? Aku minta maaf, Saat pelatih pergi, dia masuk ke air dan membiarkan itu mengambil alih dirinya. Jadi aku bergabung dengannya. Hei, bisakah aku menjadi pasanganmu? Lea, tidak. Aku tak pantas untuk itu. Aku bodoh. Kubakar semua boneka kita dan membuang persahabatan kita. Ya, kau cukup bodoh dan kau menyakitiku. Tapi itu tak apa. Aku di sini karena kau membutuhkanku dan terlepas dari apapun aku akan selalu ada di sana jika kau membutuhkanku. Aku sangat menyesal. Tak apa, kita berdua belajar untuk tetap bersikap tenang sebelum mengatakan apapun yang menimbulkan penyesalan. Dan sekarang mari kita menangkan ini. Iya, dengan ada kau di sampingku, aku selalu bisa menang. Hai, aku Nuella. Aku dibesarkan oleh ibu tunggal bersama dengan saudara kembarku, Nancy. Ibu adalah CEO perusahaan kecantikan yang berhasil ia dirikan setelah ayah kami yang tentara meninggal. Lalu sangat terobsesi membuat kami tampil terbaik untuk menarik pelanggan. Tapi ibu cuma tak paham kalau aku tak gemar menempeli wajahku dengan makeup. Bahkan body lotion membuatku merasa seperti belut licin. Saudaraku Nancy sebaliknya adalah penggila kecantikan sama seperti ibu. Saat aku 13 tahun, ibu memecahkan satu kerat telur hanya untuk menggunakannya untuk masker wajah. Baiklah anak-anak, waktunya memanjakan wajah. Sementara dia sibuk mengoleskan hal menjijikkan itu ke wajah Nancy, aku menyelinap ke dapur untuk mengocok sisanya. Ibu lalu muncul dengan Nancy dengan masker konyol mereka itu. Ini giliranmu, Nuella. Kau menggorengnya. Nah, perut glowing lebih baik daripada wajah glowing, Bu. Tapi itu membuatmu makin cantik, membuat kulitmu bersinar. Dengar, Nuella, aku tak tahu apa untungnya kau membaca buku-buku bodoh itu sepanjang waktu. Penistaan, buku adalah kehidupan, Bu. Dan sudah kukatakan padamu, aku ingin menjadi novelis. Seorang novelis, apa kau mau miskin seumur hidup? Itu pekerjaan paling tak berguna yang pernah ada. Itu benar, yang harus kau lakukan yaitu berinvestasi ke diri sendiri untuk terlihat cantik dan pria kaya pasti akan merebut hatimu. Kenapa kau tak bisa seperti Nancy? Bagaimana dengan berusaha mengedukasi dirimu sendiri dan hasilkan uangmu sendiri daripada menunggu tuan kantong uang? Menulis cerita adalah kegemaranku. Menciptakan dunia di kepalaku dan melahirkan karakter memberiku kesenangan lebih dari apapun. Dan ibu mengira aku bercanda hingga ulang tahun kami yang ke-18. Baiklah, buat permintaan, aku akan kabulkan. Aku ingin mengganti lemari pakaianku. Terkabul. Dan kau, Nuella? Aku ingin menjadi penulis tetap, Bu. Seperti Stephen King atau J.K. Rowling. Maaf Nuella, tapi permintaan itu tak akan pernah terwujud. Kau akan menjalankan bisnisku dan itu final. Bagaimana kau bisa putuskan kehidupanku untukku? Paling tidak Nancy mendapatkan kecantikannya. Dia bisa merebut pria kaya. Tapi kau tak begitu cantik. Aku hanya menjagamu. Itu menyakitkan. Ibu, aku ini sudah dewasa. Melihat aku tak mau kalah, ibu jadi dingin padaku. Dia menyuruhku bayar tagihan rumah dan tak sanggup menanggungnya, aku pindah. Tapi menjadi penulis tak semudah yang dibayangkan. Tak ada satupun yang mau menerbitkan bukuku. Dan di rumah, semuanya menjadi terlalu berat.
Aku bahkan tak bisa membeli makanan layak setelah tak ada listrik di rumah. Aku tak punya pilihan lain kecuali cari pekerjaan paruh waktu supaya aku bisa mendanai diriku sendiri. Aku dipekerjakan sebagai kasir di Edgar's Market, jaringan toko bernilai miliaran di seluruh negeri. Dan begitulah aku bertemu Kit, rekan kasir, pria yang baik tapi... Hei Nuela, mungkin akhir pekan ini kita bisa, aku tak tahu, pergi ke area permainan? Terima kasih, maksudku aku tak suka game, maaf. Lain kali, bye. Aku juga suka bergaul dengan Kit, tapi dengan hidupku yang lebih berantakan dari ledakan spaghetti, kencan tak ada di dalam daftar menuku. Rasa rinduku pada keluarga makin menjadi saat Natal semakin dekat. Kemudian suatu malam, entah tiba-tiba, ibu menelpon untuk memberitahu kalau Nancy akan menikah. Dia ingin keluarga berkumpul saat Natal, terakhir kali sebelum hari besar itu. Aku sangat bersemangat untuk bertemu mereka lagi. Yang aku tak tahu, di depanku ada drama yang mengubah hidup. Di perjalananku mencari taksi untuk ke rumah ibuku, aku menabrak seorang pria. Menyikirlah gadis kecil. Aku melihat sekilas tato ular di lengannya. Benar-benar membuatku takut. Orang-orang itu baru saja merampok salah satu toko Edgar's Market. Kau tahu apa? Apa? Yang mana? Yang ada di Broadway. Sepertinya ada yang menargetkan Edgar. Benar sekali. Ini bukan kali pertama toko Edgar dirampok. Aku berharap agar tempatku bekerja tak akan jadi korban. Dalam beberapa menit aku mengetuk pintu depan dan itulah saat Nancy dan pacarnya datang. Sebelum sempat kusapa, ibu membuka pintu dan memusatkan perhatian ke Nancy seolah aku tak terlihat. Nancy sayangku, aku sangat merindukanmu. Apa ini mobilmu? Itu mobil Rian, ibu. Tak mungkin. Hai Rian, selamat datang di keluarga. Masuklah, kau pasti lelah mengemudi. Ibu bahkan tak memperhatikan kehadiranku. Begitu masuk, aku mengesampingkan sedikit rasa cemburu untuk bertanya kabar dengan Nancy. Nancy, kau terlihat baik. Trims, bagaimana denganmu? Apakah sekarang Stephen King atau semacamnya? Kuharap sesuatu yang lebih besar dari bisnis keluarga. Ya, aku mendapat pekerjaan yang baik di perusahaan penerbit Panda. Apa? Itu kan perusahaan penerbitan terbesar di US. Kenapa kau tak cerita saat aku telepon? Itu kejutan Natal. Oh, Nuela, aku sangat senang. Aku punya ini untukmu, Bu. Bisakah kita makan? Aku lapar. Oke, jangan hakimi aku karena berbohong. Nancy secara nyata menindasku dengan pencapaiannya. Sementara kami makan siang, ibu mulai menanyai Rian pertanyaan seolah dia sedang wawancara pekerjaan. Jadi, Nancy bilang kau berasal dari keluarga yang berpengaruh? Ya, ayahku adalah Edgar. Anda tahu, CEO dari Edgar's Market. Saat berita mengejutkan itu, mulutku menolak makanan yang ada di dalamnya. Nuela, kau tak apa? Minumlah air cepat. Aku tak apa, Bu. Ya ampun, Rian adalah anak CEO, bos besar dari perusahaan tempatku bekerja? Tapi sepertinya dia tak mengenaliku. Masuk akal karena kami tak pernah bertemu karena departemenku ada di bagian bawah hierarki organisasi. Tapi bagaimana bisa aku bekerja sama dengannya di bawah atap yang sama tanpa ketahuan? Kuhabiskan sebagian besar malam itu memikirkan solusi. Dan sebelum pagi tiba aku sudah punya rencana besar. Dan rencana pertama itu dimulai dengan Kit yang menekan bel pintu kami. Halo, apakah Nona Nuela ada di dalam? Saya Kit, sopirnya. Sopir? Oh, kulihat kalian bertemu sopirku. Hanya salah satu dari banyak keuntungan bekerja di penerbit Panda. Sampai nanti. Segera saat kami tinggalkan rumah, aku berganti ke seragam kerjaku. Kit, kau penyelamat. Ada apa dengan semua drama ini? Apa salahnya memberitahu mereka kau adalah kasir? Kau tak akan mengerti. Aku tak bisa biarkan Nancy berada di atas angin sepanjang waktu. Dia punya segalanya berjalan mulus di hidupnya, dan aku tak punya apa-apa. Kau punya aku, Nuela. Kau mau minum kopi sebentar? Tentu. Di hari yang sama, kami sibuk di kantor. Saat Rian berjalan masuk bertingkah seperti bos ke semua orang. Cepat, Kit, tutupi aku. Ada apa? Itu cuma anak CEO. Dia yang dipacari Nancy. Jika dia lihat aku, dia akan buka kedokku. Apa kau yakin dia mengencani Nancy? Karena dia berhubungan dengan manajer kita sekarang. Rian menduakan adikku dengan manajer kami? Aku mengintip di balik konter dan saat itulah kulihat Rian mojok dengan Katie si pirang. Aku mendekati rak di mana Rian berada, pura-pura menata sambil menguping. Penginapan Starlight 8 malam. Jangan terlambat, tampan. Jadi pria ini mentigakan adikku dengan manajer dan Katie? Aku sangat terkejut. Aku hampir membongkar penyamaranku, tapi aku kabur sebelum aku bisa terlihat. Aku bergegas pulang untuk memberitahu Nancy. Nancy, Rian itu tukang main perempuan. Kulihat dia dengan gadis. Kau melihatnya? Di mana? Kok bisa? Kau buntuti tunanganku? Tidak. Sial, aku tak bisa beritahu dia aku kerja untuk perusahaan milik keluarganya. Aku dengar orang-orang mengatakan hal buruk tentangnya. Kau tahu? Hal yang sangat buruk. Mendengarkan rumor ya? Kau harusnya tahu lebih baik dari itu. Kurasa rasa irinya membuatnya tak berpikir jernih. Bukannya senang untukku, kau sibuk mengintai dan cari-cari keburukan dari tunanganku. Yang benar saja, Nuela. Jika aku tahu kau akan mengacaukan semangat Natal ini bagi kita semua, aku tak mungkin mengundangmu. Minta maaf sekarang. Tak mau. Dia itu ular. Aku bersumpah aku...
Tutup mulutmu. Jika kau melanjutkan omong kosong ini, sebaiknya kau kemasi barangmu keluar dari sini. Sekarang keluarlah. Seolah lantai itu terbelah di bawahku. Aku merasa ditolak, lalu kemudian Rian datang dan menunjukkan padaku identitas pekerjaanku. Bagaimana kau dapatkan itu? Jadi kau kerja di Edgar Store? Apa yang terjadi dengan penerbit Panda? Bukan urusanmu. Keluar! Kau punya nyali mengata-ngataiku, padahal kau sendiri palsu. Lakukan aksi itu lagi, aku akan memberitahu semua orang kalau kau hanya kasir rendahan. Terkekeh dengan jahat, Rian beranjak pergi. Terjebak dan berusaha meredakan ketegangan, aku minta maaf pada Rian dan Nancy, memberikan keuntungan dari keraguan itu. Tapi malam itu, dia membalas lagi keraguanku di depan wajahku saat aku mencuci piring. Dengar, aku tahu kenapa kau sangat cemberut. Aku minta maaf, sekarang menjauhlah dariku. Tapi kamu naksir aku, ha? Jika itu membuatmu nyaman, aku juga suka padamu. Kau sangat unik. Ayo kita jalan, Nancy tak akan tahu. Kutahan keinginan untuk memukulnya dengan panci. Sudah pasti. Dia bajingan dan Nancy perlu tahu. Jadi kuputuskan untuk ikut bermain. Mungkin aku bisa menjebaknya dan tunjukkan ke Nancy bukti kejahatannya. Oh Rian, dari mana kau tahu? Sejak aku menatapmu, aku membayangkan tentang kita. Kalau begitu, ayo kita keluar besok malam. Aku akan SMS alamatnya padamu. Bingo. Dan itulah bagaimana kudapati diriku berdandan untuk kencan sepulang kerja keesokan harinya. Wah, kau tampak menawan. Kau mau kemana? Pujian Kit membuatku merasa berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya sejak lama aku merasa cantik. Terima kasih, aku akan keluar. Keluar seperti kencan? Iya, dengan Rian. Biar ku jelaskan. Ku ceritakan ke Kit semua yang kurencanakan, tapi tak satu pun yang kukatakan masuk akal baginya. Ini terlalu beresiko. Bagaimana jika Rian ingin menyakitimu? Aku akan baik-baik saja dan siap menjatuhkan si brengsek itu. Aku tiba di restoran lebih awal, tapi kulihat Rian bersama dengan laki-laki yang kukenali sebagai salah satu perampok Edgar Store. Perawakan yang sama, tato yang sama. Penasaran dan khawatir, aku diam-diam mendekat, menyiapkan alat perekam telepon. Beritahu yang lain, kita serang yang di Jalan New City malam ini. Si tua Edgar itu berani macam-macam denganku. Kita lihat apa dia suka toko-tokonya dijarah. Ya, bos, kita akan siap. Rian menyewa para gangster ini untuk merampok tokonya sendiri? Pria ini seorang psikopat. Nuela, sayang, kau tampak cantik. Tak seperti Kit, pujian Rian membuat kulitku merinding dan pelukannya membuat perutku mulas. Kau akan merampok toko ayahmu? Apa itu juga perbuatanmu, merampok toko di Broadway tempo hari? Itu tokoku di masa depan. Anggap saja aku mengambil gaji di awal. Kau tak akan mengadu, kau tahu apa yang jadi taruhannya. Sayang sekali, sekarang kurasa keselamatan adikku lebih penting daripada harga diriku. Rian berusaha menangkapku, tapi aku menggigit lengannya dan kabur, meninggalkannya mendekap lengannya kesakitan. Aku segera pulang untuk menceritakan tentang Rian. Nancy, Rian itu, tapi aku disambut dengan tamparan keras. Itu karena mencuri lelakiku. Apa? Aku tidak... Temanku melihatmu di restoran dengannya. Aku hanya berpura-pura. Kau tahu apa lagi? Aku menelpon penerbit Panda hari ini, tapi mereka bilang tak ada seorang pun bernama Nuela bekerja di sana. Ternyata kau bekerja di toko sebagai kasir? Ya, iya memang, dan aku sangat menyesal. Tapi dengar, Rian itu berbahaya. Dia bekerja dengan geng yang merampok toko ayahnya. Bagaimana mungkin kami bisa percaya? Jika kau bisa bohong soal pekerjaanmu, kau mungkin juga berbohong soal yang lainnya. Kenapa kau terus membuat kami kecewa? Kekecewaan mereka yang begitu nyata terasa seperti dunia runtuh di pundakku. Hanya ada satu orang tersisa untuk dituju. Aku akan temui ayahnya untuk mengungkapnya. Aku punya rekaman dirinya mengakui kejahatannya. Dia akan menyesal main-main denganku. Aku tak yakin itu ide yang bagus karena dia tahu kau tahu. Mari kita pikirkan sesuatu yang tak terlalu berbahaya. Aku akan ambilkan kau sesuatu untuk menenangkanmu, oke? Sementara dia mengambil sesuatu yang menenangkan itu, aku tak bisa menunggu jadi aku menyelinap keluar. Dan langsung menuju ke kantor pusat Edgar. Halo, aku ingin bertemu dengan CEO Edgar. Ini mendesak, seseorang berencana merampok tokonya. Aku punya bukti. Bukti, ha? Ikut denganku. Pengawal keamanan membawaku ke sebuah lift, lalu kami berhenti di depan sebuah ruangan. Bos, ada seseorang di sini untuk bertemu dengan CEO soal perampokan toko. Dia punya bukti. Pintu terbuka, dan bukannya ayah Rian, aku sedang menatap. Rian? Aku berusaha lari, tapi mereka menangkapku dan mendorongku masuk. Aku sangat ketakutan, seharusnya aku mendengar Kit. Kau penyihir kecil karena kau, Nancy, mencampakkan aku. Dan sekarang kau melaporkan ke ayahku. Beraninya kau. Dia membuat keputusan yang benar. Kau sangat jauh dari kriteria pacar. Ekspresi marah di mata Rian mengatakan bahwa aku akan tamat. Tapi tiba-tiba Kit menerobos masuk seperti superhero bersama dengan dua polisi dan menyelamatkan hari itu. Jangan bergerak, polisi. Apa kau baik-baik saja? Aku mengangguk dan memeluk Kit dengan lega. Bahunya yang lebar membuatku tenang dan aku tahu aku aman. Kau mungkin sekalian saja menukar telingamu dengan yang lain. Maaf. Kau tak pernah mendengarkan, selalu tak sabaran. Aku tahu, bla bla bla. Kenapa kau keras kepala? Aku membungkamnya dan itu terasa begitu benar. Ternyata ayahnya pernah mengusir Rian karena kebiasaan menyimpangnya. Namun alih-alih membuka lembaran baru, Rian malah membentuk geng mengincar toko-toko ayahnya.
Sekarang Edgar berencana memberinya hukuman penjara untuk meredamnya. Berita petualangan heroikku menyebar seperti api, hingga sampai ke keluargaku bahkan sebelum aku sampai di rumah. Saat aku masuk ke rumah, ibu dan Nancy memelukku seakan aku pergi setahun. Aku menyesal salah menilaimu selama ini. Kau hanya menjagaku. Tapi aku sangat kaget dan patah hati hingga marah padamu padahal sebenarnya Rian yang brengsek selama ini. Aku menyayangimu, Kak. Dan aku sangat menyesal karena berbohong. Aku hanya ingin ibu juga bangga padaku. Tapi aku bangga padamu, Nuella. Aku hanya, setelah kesulitan yang kualami karena kehilangan ayah kalian, uang jadi hal terpenting dalam hidupku. Kupikir hanya itu kebahagiaan sejati. Jadi kudorong kalian mendapatkannya. Tapi aku sekarang sadar aku salah. Bayangkan jika Nancy menikahi Rian. Betapa tak bahagianya dia nanti. Entah kau kasir atau Stephen King, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kalian bahagia. Selamat Natal sayangku. Itu momen terbaik dalam hidupku. Akhirnya kami dapat saling memahami. Rujuknya kami ternyata membawa keberuntungan karena pada malam Natal aku mendapat telepon dari produser film yang ingin mengadaptasi novelku menjadi film. Kontrak itu akan dibayar jutaan. Akhirnya aku membuat terobosan besar sebagai penulis. Kami merayakan Natal spesial itu dengan makan besar. Dan astaga, apa ibuku dan Nancy terkejut saat Kit muncul? Apa yang sopirmu lakukan di sini? Sopir? Tidak, semuanya kenalkan Kit. Temanku yang ngomong-ngomong baru saja dipromosikan sebagai manajer umum Edgar's Market. Ya, itu sudah diputuskan oleh Edgar, sang CEO. Selamat datang di keluarga kami, Kit. Aku sedang berkeliaran di tepi hutan untuk menghibur diri ketika aku menyadari bahwa aku tersesat total. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Guys, aku di sini di Afrika berlibur untuk mendukung orang tuaku dengan reality show baru mereka. Oh, panggilan tugas. Sampai jumpa lagi, Moas. Hai, aku Vivian, seorang influencer dari Yutin, Jerman. Ibu dan ayahku adalah aktor yang memiliki beberapa keistimewaan. Mereka memberiku semua yang kuinginkan. Pakaian bermerek, supercar, ponsel mewah. Kecuali satu hal, waktu mereka. Natal, ulang tahun, upacara wisuda. Apapun acaranya mereka selalu pergi. Teman-temanku mengira aku memiliki kehidupan yang sempurna. Namun satu-satunya harapanku adalah dijemput di sekolah oleh orang tuaku satu kali saja. Aku berharap perjalanan ini akan berbeda. Tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Mereka sepertinya sudah melupakan kehadiran putrinya. Ya, itu sebabnya aku selalu harus mengandalkan perhatian orang asing seperti ini. Berada di sini sendirian sungguh membosankan. Jadi aku memutuskan untuk menghibur diri dengan melakukan live streaming di tepi hutan. Hai penonton, oh sial aku hanya punya satu bar sinyal. Tunggu, sepertinya aku berjalan lebih jauh dari yang seharusnya. Jangan khawatir. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Aku masih belum makan pizza kaviar dan aku masih belum punya tas Gucci dalam berbagai warna. Aku bahkan belum menjadi ratu prom. Aku tidak mau mati. Tunggu, apakah mataku menipuku atau apakah macan tutul itu benar-benar kabur oleh manusia hutan yang berayun di tanaman merambat? Ya ampun, dia memang mirip Tarzan. Beautiful. Terima kasih. Aku berbalik untuk meraih ponselku dan menyadari ponselku terjatuh ke tanah dan aku masih melakukan siaran langsung. Penonton membombardirku dengan emoji wajah sedih dan wow dan membanjiri komentarku dengan pesan-pesan keprihatinan. Kemudian orang tuaku dan kru muncul. Ternyata orang ini telah tersesat di hutan ini sejak dia masih kecil. Dan dia dibesarkan oleh monyet. Orang tuanya telah meninggal sekarang. Aku tahu, tapi aku juga bingung. Kenapa mereka... Lalu ayah dan ibu mengumumkan bahwa mereka akan membawa pulang bocah hutan ini dengan kedok beramal. Bukankah itu untuk publisitas? Mereka menamainya tas dan merombaknya. Ya, setidaknya mereka mencobanya. Semua pakaian yang dia coba robek karena dia terlalu berotot. Dibutuhkan sekotak penuh permen batangan untuk membuatnya setuju untuk bercukur. Dan dia tetap menolak untuk memotong rambutnya. Dia hanya bisa mengucapkan sejumlah kata dan kalimat terbatas yang dia ingat saat masih kecil. Jadi ayah dan ibu harus menyewa seorang tutor untuk mengajarinya membaca dan menulis, yaitu aku. Dia benci tinggal di rumah dan setelah beberapa kali dia keluar dari jendela dan tidur di taman, orang tuaku membangunkannya kamar zona hutan yang menakjubkan. Namun kemudian dia membuatku terjaga sepanjang malam dengan suara lolongan kera yang tak henti-hentinya. Orang tuaku bahkan membawanya ke acara mereka, dan yang mereka bicarakan setiap hari hanyalah tas ini, tas itu, yang membuatku merasa seperti orang asing. Ini semua sangat sulit bagiku, tapi aku berusaha bersabar. Lalu suatu hari, orang tuaku memberitahuku kabar terburuk yang pernah ada. Tas akan ikut denganmu ke sekolah sebagai pengawalmu. Kami tidak punya waktu melakukannya, setidaknya kali ini kami tahu kamu akan aman. Apa? Tapi aku tidak membutuhkan pengawal. Apalagi yang tidak bisa berbicara dengan baik.
Tas tahu percakapan dasar sekarang, jadi aku tidak melihat masalahnya. Jadi keesokan harinya, Tas mulai menempel padaku. Aku menetapkan beberapa aturan dasar. Dia harus menjaga jarak 10 kaki dariku setiap saat dan dia tidak diizinkan mengumumkan satu kata pun kepadaku. Syukurlah, Mia, sahabatku ada di sana untuk memberikan keadaan normal pada pertunjukan aneh yang saat ini menjadi hidupku. Kopi untuk yang keren. Jangan minum, aku tes dulu. Tas bilang aman untuk diminum, Vi. Enak. Lalu aku segera menjelaskan semuanya padanya. Dia lumayan seksi dengan cara yang liar. Jangan berani-berani mengatakan itu lagi. Namun belakangan terlepas dari peraturanku, Tas menempel padaku seperti lem. Orang tua menyuruh Tas harus menjaga Vi. Yang lebih buruk lagi, siswa lain memperlakukannya seperti selebriti. Mereka mengambil fotonya dan menanyakan pertanyaan bodoh yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di aula. Dia segera berlari ke atas tembok seperti ninja untuk melarikan diri dari kerumunan, membuat mereka semakin bersemangat dan mengejarnya. Malam itu aku memeriksa Instagramku dan sangat senang melihat bahwa pengikutku hanya tinggal 2.000 lagi akan jadi 500.000. Yahoo! Kemudian sebuah akun menarik perhatianku. Pria itu bahkan punya halaman penggemar? Serius? Dia mencuri orang tuaku, popularitas sekolahku, dan sekarang dia mencoba mencuri pengikutku juga? Ada apa dengan orang-orang gila ini? Kenapa mereka semua sangat terobsesi padanya? Setidaknya masih ada orang normal dan tampan juga. Iya, Henryku, aku diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun, tapi bahkan ratu Instagram yang nakal ini pun memiliki kelemahan. Hanya melihatnya membuat kakiku gemetar, jadi aku mengaguminya secara diam-diam. Keesokan harinya, aku diam-diam meletakkan surat dan hadiah di meja Henry ketika Tas menyela. Kenapa Vi melakukan itu? Ini demi cinta. Ketika benar-benar suka seseorang, kamu menunjukkannya dengan sikap romantis. Oke, ini seperti memberikan potongan makanan terakhirmu kepada seseorang meskipun kamu sangat lapar. Mengerti? Melihat besarnya badan Tas, tak heran ia segera diminta bergabung dengan tim basket. Coba tebak, siapa lagi yang ada di dalamnya? Iya, Henry. Aku jadi punya ide. Mungkin Tas adalah caraku untuk mendekatkan diri padanya. Aku meminta Tas untuk memberi Henry soda. Tapi Tas tidak sengaja mengocoknya terlalu keras, sehingga ketika Henry membukanya, dia basah kuyup. Lalu aku menyuruh Tas untuk mendukung Henry selama pertandingan, tapi Tas begitu asik sehingga dia tanpa sengaja menarik celana Henry ke bawah, memperlihatkan celana dalam Hello Kitty-nya. Semua orang menertawakannya dan dia sangat malu sehingga dia keluar dari lapangan. Usai pertandingan, Tas mendatangiku dan meminta maaf, lalu melanjutkan. Tas tidak seperti Henry. Aku memutuskan lebih baik memisahkan Tas dan Henry sebelum dia menghancurkan segalanya. Baiklah, jadi menurutku lebih baik kamu berhenti bermain basket. Tapi Tas suka basket. Bukan masalah besar, aku dapat meminta orang tuaku membangunkanmu lapangan basket pribadi dan bermain denganmu, tapi mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. Vi, kera terbaik yang pernah ada. Shh, berhentilah mengatakan hal-hal konyol. Tas tampak sangat bersyukur atas lapangan basket barunya, sehingga dia mulai peduli padaku lebih banyak. Dia membawakanku buah segar dalam jumlah banyak. Agak terlalu segar dan memeriksanya setiap kali aku sedih. Aku baru saja merasa nyaman beberapa saat sebelum Tas bermain-main lagi. Aku harus menghadiri pemutaran perdana film dan hendak berganti pakaian dengan gaun Versace-ku yang menakjubkan. Namun gaun itu telah ditukar dengan gaun yang terbuat dari dedaunan asli. Hijau, beautiful katanya. Untungnya aku berhasil mengatur gaun lain tepat pada waktunya. Namun saat pemutaran perdana, saat pers mewawancaraiku, Tas muncul. Kera terbaik yang pernah ada. Aku sangat malu hingga wajahku memerah dan lupa kata-kataku. Berkat Tas, aku jadi bahan tertawaan netizen. Aku bersumpah akan membayarnya kembali dan kesempatanku akhirnya datang. Penonton menyukai Tas, tapi kerumunan orang membuatnya takut dan dia selalu berusaha mencari cara untuk bersembunyi. Pada suatu konferensi pers, aku melihatnya lari ketakutan, jadi aku mengikutinya. Hei Tas, adakah tempat yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Aku bisa mengantarmu ke sana. Vi bawa Tas ke hutan, Tas senang. Jadi aku membawanya ke hutan Dodawa. Sesampainya di sana, suasana hati Tas berubah. Dia berlari liar dan kemudian berhenti di sebuah pohon ek besar. Vi, kenapa surat? Ini adalah pohon ek mempelai pria. Masyarakat lokal suka meninggalkan surat cinta di sini. Lalu kami duduk di bawah pohon dan Tas terlihat sangat kesal. Tas tidak suka lampu terang dan kilatan. Tidak apa-apa, kita bisa santai di sini kan? Hebat, melihat Tas meninggalkan acara sendirian, pasti ayah dan ibu tidak akan menyukainya lagi. Hanya saja ketika kami kembali ke rumah, orang tuaku tidak marah pada Tas, tapi padaku. Vivian, kamu harus memberi contoh yang baik untuk Tas. Bukan hanya membujuk dan menjauhkannya dari acara penting. Bisa kamu berhenti bertingkah seperti anak kecil dan berpikir sebelum bertindak sekali saja? Aku mengurung diri di kamar dan mengalami kehancuran total. Lalu aku menelpon Mia untuk curhat kepadanya. Tinggal bersama Tas adalah mimpi buruk, dia harus pergi. Apa maksudmu? Aku akan mencari cara untuk mengusirnya. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang berjalan di sepanjang lorong ketika Henry muncul di hadapanku.
Vi, kamu harus meyakinkan Tas untuk bergabung kembali dengan tim basket. Kami tidak bisa menang final tanpa dia. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Wow, sepertinya hadiah Natalku datang lebih awal. Apa saja katamu? Bagaimana kalau membawaku ke pesta prom? Sebenarnya itulah yang selalu ingin aku lakukan. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku membeku. Ini luar biasa. Kurasa rencana mengusir Tasku harus menunggu sekarang. Jadi aku merendahkan diri untuk meyakinkan dia. Seperti yang diharapkan dengan bantuan Tas, tim menang. Hanya saja baik dia maupun Henry tidak muncul untuk mengambil trofi mereka. Aku pergi mencari mereka dan menemukan Tas menerkam Henry. Tas, hentikan! Tapi dia terlalu marah untuk mendengarkanku, jadi aku harus melompat di antara mereka. Dia benar-benar di luar kendali. Kalau begitu lupakan pesta promnya. Ini semua salahmu. Kamu mencuri semuanya dariku sejak kamu kembali dari hutan aneh itu. Dan sekarang kamu telah memukuli orang yang aku sukai. Kamu hanya menghancurkan hidupku. Kenapa kamu tidak membiarkanku sendiri saja? Lalu dia pergi. Sungguh, rasanya luar biasa karena aku akhirnya bisa menghilangkan duri di mataku. Hanya saja, aku tidak bisa menghilangkan perasaan kosong ini. Menelusuri komentarku tidak membantu, begitu pula streaming langsung. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku merindukan betapa istimewanya perlakuan Tas terhadapku dan ketika bersamanya, aku tidak perlu memaksakan diriku untuk menjadi orang lain selain diriku. Aku berjalan tanpa tujuan ke hutan Dodower dan berhenti di pohon ek dan sebuah surat yang muncul dari lubang menarik perhatianku. Aku memungutnya dan menyadari bahwa itu adalah tulisan tangan Tas yang berusaha rapi namun tercoret-coret. Henry pembohong. Dia bersama Mia. Kepalaku masih pusing saat ponselku menjadi gila. Aku memeriksa dan melihat kotak masukku penuh dengan komentar kasar. Kemudian aku segera menemukan audio viral. Hidup bersama Tas adalah mimpi buruk. Dia harus pergi. Aku akan temukan cara mengusirnya. Aku benar-benar ketakutan selama beberapa detik sementara netizen terus menggila, mengatakan aku sangat tidak berterima kasih kepada Tas bahkan setelah dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana dia bisa? Aku segera pergi ke rumah Mia untuk menanyakan hal itu kepadanya. Itu ternyata kamu, satu-satunya orang yang kuceritakan kisahku. Oh, baiklah, jelas sekali itu aku. Lalu kenapa? Henry milikku, bukan milikmu. Dia hanya memberitahumu apa yang ingin kamu dengar agar Tas kembali ke tim. Tapi orang tolol itu mendengar Henry berbicara kepadaku dan berani menyakitinya. Kamu... Hai, bicara tentang orang hutan yang tidak berguna itu sangat sederhana dan bodoh. Aku bilang padanya kamu akan menyukai gaun daun dan dia benar-benar membelinya. Sekarang permisi, aku harus menata rambutku untuk kencan dengan Henry. Aku merasa seperti seorang gajah menampar wajahku. Jadi Tas benar. Sesampainya di rumah aku dengan murah mengeluarkan surat Tas. Tapi tunggu dulu, masih ada bagian lain. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Saat itu orang tuaku tiba di rumah. Mereka telah mendengar audio itu dan sangat marah. Itu salahmu, Tas kabur. Sekarang kami harus mengkompensasi kontrak pertunjukan yang seharusnya dia ikuti. Kalian tidak peduli dengan siapapun. Tolong berhenti. Kalian hanya memberiku uang dan itu saja. Kalian tidak pernah ada saat aku membutuhkan kalian. Tidak pernah. Bahkan Tas lebih peduli padaku daripada kalian berdua. Lalu aku langsung lari. Aku terus berjalan sampai aku berakhir di bawah jembatan ini. Lalu aku melihatnya. Dia sedang bermain dengan kucing dan anjing liar. Aku segera berlari memeluknya dan meminta maaf. Tapi dia menuju ke belakangku dan berkata, Orang jahat, orang jahat. Aku berbalik dan melihat dua sosok menuju ke sini. Aku menyeret Tas ke sudut dan kami melihat mereka memasukkan kucing dan anjing ke dalam karung. Itu pasti tidak bagus. Jadi aku menggunakan ponselku untuk merekamnya. Tapi apa tujuannya anak-anak? Aku terbangun dengan perasaan pusing saat menyadari bahwa kami berdua terikat di sebuah rumah kosong. Masih belum ada balasan dari orang tuanya. Mereka sebaiknya membayar kita. Kamu buang-buang waktu. Mereka tidak peduli padaku. Pencuri mengabaikanku dan terus menelpon dan menelpon, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ini dia. Aku akan mati di sini. Maksudku, kami. Kemudian ketika di luar gelap gulita, pintu terbuka dan masuklah. Ayah dan ibu membawa sekantong uang. Saat para pencuri menghitung uangnya, ayah mencoba menghubungi polisi, tetapi salah satu dari mereka langsung melemparkan teleponnya dan memukulinya. Ucapkan selamat tinggal pada putrimu. Tolong jangan sakiti dia. Sakiti aku saja. Ini benar-benar mengejutkanku karena aku hanya pernah melihat orang lain membungkuk kepada orang tuaku, bukan sebaliknya. Orang yang satu itu mengangkat papan kayu untuk memukulnya, tapi tepat pada waktu itu Tas melompat bebas dan menjatuhkan mereka dengan dingin. Polisi tiba segera setelah itu dan menangkap para pencuri. Ibu dan ayah segera bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja sayang? Kami sangat khawatir saat kamu hilang. Dan kami minta maaf membuatmu merasa tidak diinginkan. Kami tidak pernah memiliki uang untuk tumbuh dewasa dan banyak berjuang. Itulah kami ingin kehidupan yang berbeda untukmu. Kami terus bekerja dan berpikir memberikanmu uang sepanjang waktu adalah cara terbaik menunjukkan cinta kami. Tetapi kami salah. Ibu, ayah, yang sangat aku butuhkan dari kalian adalah kehadiran kalian. Itu lebih berharga dari apapun. Dan terima kasih untuk semuanya. Oke, aku melindungi Vi. Aku juga melindungi hewan.
Sekarang aku sadar apa yang paling kubutuhkan, selalu jujur pada diriku sendiri, seperti orang bodoh ini. Aku tidak ingin menjadi influencer lagi. Sebaliknya, Tas menginspirasiku untuk menggunakan reputasiku untuk mendirikan organisasi yang merawat hewan terlantar. Adapun mantan sahabatku dan mantan gebetanku, mereka tidak penting lagi bagiku. Karena tahukah kalian, balas dendam termanis adalah menjalani kehidupan yang luar biasa. Di akhir pesta prom, aku bertanya pada Tas tentang pesan itu. Tas, apakah kamu menulis ini? Aku senang kamu bertanya. Aku berlatih berkali-kali untuk mengucapkan kata-kata itu. Sekarang saatnya untuk yang resmi. Aku menyukai movie. Kamu adalah kera terbaikku. Annyeonghaseyo, aku Minji dari Seoul. Apa kalian percaya teori konspirasi itu nyata? Karena aku percaya. Sebelum kuberitahu kalian cerita paranormalku, silakan like dan subscribe. Tak banyak yang bisa diceritakan tentang diriku. Aku ini pemalu dan introvert, tapi yang terpenting aku punya ambisi besar terhadap webtoon. Kategori horor. Ini cukup unik, bukan? Aku tak tidur semalaman untuk itu. Ayo berlutut di lorong selama 30 menit. Sekarang juga. Oh, sial. Si Seram Minji melakukannya lagi. Dia ingin menakuti seluruh kelas dengan gambar-gambar jelek itu atau semacamnya? Jelek? Ya, tapi tak sejelek nenekmu. Seluruh kelas terkesiap mendengar kata-kataku yang tak sopan. Tapi itu salah cewek itu. Salah Subin duluan. Tak peduli seberapa besar investasi yang kukeluarkan, akhirnya hanya jadi kesempatan lain bagi Subin dan pengikutnya untuk menertawakanku. Dan ya, berkat kemampuan komunikasiku yang buruk, tak seorang pun mau jadi temanku. Ya, kecuali Hajun, teman masa kecilku. Dia selalu baik padaku. Belum lagi dia tampan, ramah, dan pintar. Kalian bisa tahu kalau aku naksir dia, kan? Tapi tentu saja aku tak punya nyali untuk memberitahunya. Suatu hari aku sedang bersepeda berkeliling saat tiba-tiba kulihat brosur dari penerbit Blackwood, penerbit terbesar di webtoon. Mereka sedang mencari kolaborator komik. Oh wow, bisa kukirim milikku ke mereka. Tapi apa aku punya peluang? Aku yakin kandidatnya jauh lebih berbakat dariku. Kurasa aku sebaiknya berhenti berkhayal. Tepat saat itu seorang anak yang bermain skate menuju arahku. Aku berhasil menghindarinya tapi akhirnya menabrak pagar trotoar. Kurasakan diriku melayang di udara, lalu semuanya jadi gelap. Saat kubuka mata, kudapati diriku berada di ranjang rumah sakit. Ibu dan ayahku ada di sampingku. Mereka terlihat seakan tak percaya. Kemudian menangis. Minji, sayang, akhirnya kau tersadar juga. Terima kasih Tuhan, kau berada dalam keadaan koma sebulan penuh. Kami sangat khawatir. Tunggu dulu. Aku koma selama sebulan penuh? Apa aku begitu serius terluka? Butuh beberapa hari untuk pulih dan memproses semua ini sebelum bisa kembali bersekolah. Tapi anak-anak ini bahkan tak menyadari aku melewatkan kelas selama sebulan. Tapi tiba-tiba seseorang memeluk punggungku. Subin? Kau di sini, Uri Cinggu. Ayo kita belanja hari ini. Gaun yang kau pilihkan baru-baru ini sangat sempurna untuk kencanku. Gaun apa? Apa aku berteman dengan para cewek jahat ini sekarang? Dan tak hanya mereka, semua orang sepertinya mendadak bersikap ramah padaku. Mereka memberiku cookies, membawakan nampan makananku, dan bahkan meminjamiku buku. Itu aneh, tapi cukup menyenangkan. Kecuali satu-satunya orang yang kupedulikan mengacuhkanku begitu saja. Hei, Hajun, tunggu. Apa kau baik-baik saja? Aku tak apa, toh itu bukan urusanmu. Oh, aku cuma mau tahu kabarmu. Apa mungkin hari ini bisa lebih aneh lagi? Dan memang, saat aku pulang, aku tiba-tiba menerima sebuah email dari penerbit Blackwood. Selamat. Komik digitalmu sekarang resmi diterbitkan di website kami. Untuk merayakan kesuksesanmu, silakan datang ke kantor kami besok. Hah? Apa ini prank? Dengan cepat kuperiksa dan ternyata bukan. Komikku benar-benar menjadi tajuk utama. Tapi bagaimana bisa? Kukumpulkan semua keberanian dan pergi ke penerbit. Selangkah masuk dan aku terkesima dengan semua fasilitas. Semua begitu baru bagiku. Tapi kemudian, sekelompok orang berkerumun di sekitarku dan mengoceh tanpa henti padaku. Seolah mereka sudah mengenalku sebelumnya. Ya, grup cowok favorit kita BOF, Boys Over Flowers mengadakan konser malam ini. Para opa ini membuat hati imoku ini berdebar tak karuan. Hei, kau sebaiknya ikut kami. Ini akan seru sekali. Oh, tapi bukankah para cowok itu hanya lip sync dan menari dengan setengah hati? Aku bahkan mendengar orang-orang berkata buang-buang uang datang ke konser mereka. Guys, apa aku salah berucap? Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Ada tangan seseorang melingkar di pinggangku. Bubuku ada di sini. Mesum! Aku berbalik dan menamparnya di wajah. Oh, kenapa kau lakukan itu? Itu aku yang seharusnya bertanya. Kenapa kau menyentuhku? Apa kau serius? Tunggu, apa kau masih ngambek denganku? Apa? Aku minta maaf, oke? Sekarang pacarmu ini siap untuk dipeluk. Pacar? Terakhir kali yang ku tahu aku masih sangat naksir Hajun. Bagaimana bisa aku memilih si Dendi ini? Cowok itu sangat menempel. Dia tak mau tinggalkanku sendiri barang sejenak. Apa kau tak punya pekerjaan untuk dilakukan? Pekerjaan? Aku ada. Aku merawat karya seni di hidupku. Kamu? Tentu saja.
Dia juga terus memaksa melihat draft webtoonku untuk membantuku memolesnya. Bantu pantatku, dia cuma mengacaukannya. Belum lagi semuanya benar-benar baru bagiku, tapi semua orang bersikap seolah aku sangat terbiasa dengan semua ini. Ini tak terasa benar. Kemudian di hari itu kuceritakan pada orang tuaku tentang hal ini dan mereka bilang kata dokter memang ada kemungkinan hilang ingatan dikarenakan cedera otak. Masuk akal. Tapi kenapa mereka semua sepertinya gelisah? Selama beberapa hari berikutnya aku coba mengatasi kehidupan baruku, meskipun itu sama sekali tak masuk akal. Misalnya sekarang aku mendapatkan tempat duduk favoritku di kantin. Kalian para kutu buku duduk di tempat Minji. Pindah. Dan sepertinya sekarang aku punya hobi baru, membolos sekolah. Ada masalah apa? Kau sudah melakukan ini berulang kali sebelumnya. Kenapa aku bahkan melakukan ini? Hajun di sisi lain tetap menjaga jarak denganku. Hingga hari ini kami ada diskusi tugas. Ku coba memecah suasana, tapi dia hanya menjawab dengan dingin. Kenapa kau di sini? Selama sebulan penuh kau mencampakkanku untuk bergaul dengan teman-teman kerenmu. Dan sekarang kau tiba-tiba ingin berbicara denganku lagi? 1 bulan? Apa maksudmu? Kau tiba-tiba berubah 180 derajat dan menjadi si pencari perhatian. Kau bahkan lakukan prank bodoh kepada para cewek jahat itu dan membuat mereka memujamu sebagai pemimpin mereka. Tapi aku sedang koma selama sebulan penuh. Kau bercanda ya kan? Tidak, untuk apa aku bercanda seperti itu? Kalau begitu siapa Minji yang kulihat setiap hari di sekolah selama sebulan? Apa dia mengatakan aku berada di satu tempat secara bersamaan? Bagaimana itu mungkin? Hajun muncul dengan sekumpulan teori konspirasi kemudian menyimpulkan kalau ada seorang penipu. Dan dia telah menggantikanku selama aku berada di rumah sakit. Itu masuk akal, tapi juga aneh di waktu yang sama. Melihat betapa paniknya aku, Hajun dengan lembut menenangkanku mengatakan dia akan membantuku menyelesaikan ini. Aku tahu dia masih peduli padaku jauh di lubuk hati. Sementara kami berdiskusi, Subin dan pengikutnya datang menyela kami. Hei Miji, apa yang kau lakukan dengan si kutu buku ini? Ingat pertemuan grup kita hari ini dengan cowok SMA Ansan? Pertemuan? Oh tidak, kurasa aku tak bisa. Tentu saja dia ingat, boleh aku ikut, aku akan diam saja. Baiklah, sekarang bergegaslah. Shh, apa rencanamu? Penipumu itu pasti sudah tahu pertemuan ini, jadi dia mungkin ada di sana. Ini kesempatan kita untuk menangkapnya. Tapi penipu itu tak bisa ditemukan dimanapun. Sementara aku terjebak dengan para cowok yang terobsesi diri mereka sendiri. Mana gayamu, Minji? Perkenalkan dirimu. Oh, hai, aku Minji. Kalian bisa panggil aku Sugar Minji. Karena aku manis seperti pai dan kalian pastinya ingin mencoba. Seluruh ruangan hening terdiam. Kau cewek yang tak bisa menggoda. Pantas saja aku tak bisa mengencani siapapun. Semua orang menertawakanku. Untungnya Hajun meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Di sini jauh lebih baik. Tapi aku tak bisa memikirkan bagaimana hidupku berubah karena penipu itu. Kau tak apa? Jangan paksa dirimu ke bentuk yang tak sesuai dengan dirimu. Kau istimewa karena siapa dirimu. Dan aku lebih suka dirimu yang ini daripada penipu itu. Bisa kurasakan sesuatu yang bergejolak dalam perutku. Aku sangat lega aku selalu punya dia di sampingku. Pagi berikutnya, Subin dan pengikutnya tiba-tiba datang meminta maaf karena menertawakanku. Tapi kenapa? Bukankah kau kembali kemarin malam dan marah pada kami? Menyuruh kami untuk meminta maaf padamu di depan umum hari ini? Aku begitu? Jadi peniruku memang datang ke karaoke. Apa dia dengan sengaja mengikutiku? Kemudian di hari itu aku pergi memberitahu Hajun soal ini. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Maksudku dia berusaha untuk membelamu ya kan? Aku tak tahu, itu pasti bagian dari rencananya atau apa. Aku harus menemukannya segera. Tiba-tiba aku mendapat pemberitahuan dari live streaming para cewek jahat itu di kafe. Wow, coba tebak siapa ini guys? Oh, ternyata gadis kecil kaya kita ini seorang pelayan. Dan dia berani memandang rendah kami selama ini. Mereka mengarahkan kameranya ke arah gadis miskin yang mereka bicarakan itu. Dan dia terlihat persis sepertiku. Itu dia. Aku dan Hajun segera bergegas ke kafe. Dan melihat Subin dan penipu itu hendak saling terjang. Ada apa ini? Minji? Apa? Kenapa ada 2 Minji? Ini hantu! Guys, lari! Kau? Siapa kau? Dan kenapa kau berpura-pura menjadi aku, kau penipu? Minji, akhirnya kita bertemu. Aku saudara kembarmu. Minha, saudara? Apa kita berhubungan darah? Tapi ibu dan ayah tak pernah memberitahuku aku punya saudara yang lama hilang. Karena kau diadopsi. Mereka tak tahu kau punya saudara kembar yang baru saja diadopsi sebelum dirimu. Kau bohong. Aku tak bohong. Aku juga tak tahu soal ini hingga ibuku berada di penghujung usianya. Ibu sudah lama sakit, jadi suatu hari dia memanggilku datang ke tempat tidurnya. Memberitahuku kebenarannya sebelum menghembuskan napas terakhir. Setelahnya aku datang mencarimu, tapi kau sudah berada di rumah sakit saat itu. Kau memang terbangun setelah operasi, tapi begitu kau melihatku, kau langsung mengalami kejang dan kembali koma. Aku dan orang tuamu setuju bahwa yang terbaik bagimu jika aku tetap menjauh dan menunggu hingga kau benar-benar pulih. Sementara kau memutuskan untuk menjalani hidup untukku? Percaya atau tidak, aku sebenarnya ingin tahu seperti apa saudara kembarku yang telah lama hilang. Bagaimana keadaannya? Ternyata kau adalah artis komik yang sangat berbakat, tapi kau selalu merasa tak nyaman.
Dan kau juga tak berhubungan baik dengan anak-anak di sekolah. Jadi aku ingin membantumu, mengirimkan rencana webtoonmu, bekerja di penerbit, dan memperbaiki kendaraan para cewek jahat itu. Aku hanya mengikuti arus dan akhirnya malah terlalu larut. Sungguh, apakah juga terlalu dengan mengencani sembarang cowok atas namaku juga? Dan bagaimana dengan sekolah? Apa orang tuaku setuju dan membiarkanmu menggantikanku? Itu ideku dan aku membujuk mereka. Mereka hanya khawatir tentangmu. Aku tak meminta satupun dari ini sejak awal. Berkat dirimu sekarang aku menjadi orang asing di kehidupanku sendiri. Kau senang sekarang? Kemudian aku berlari pergi, tak pernah ingin melihatnya lagi. Tetap saja, bagian terburuknya orang tuaku berbohong padaku. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak memberitahuku kalau aku diadopsi dan kalian biarkan orang asing menggantikanku? Apa kalian sungguh melihatku sebagai anak kalian? Minji, sayang, tentu saja kau anak kami. Tak ada yang bisa mengubah itu. Kami takut kalau kau akan sedih jika mengetahui kau diadopsi. Kami mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Ini terlalu berat untuk dijalani, tapi aku harus kuat dan tetap fokus. Tapi segera bisik-bisik sampai ke telingaku. Apa kau perhatikan Minji akhir-akhir ini berbeda? Dan bahkan agak sedikit membosankan. Di mana Minji nakal kita yang biasanya? Hei, apa kau rasakan aura buruk dari Minji akhir-akhir ini? Entah kenapa dia kembali jadi kutu buku cemberut dan menyeramkan lagi. Astaga, kenapa semua terus membandingkanku dengan penipu itu? Hei, kau baik-baik saja? Tidak, semua orang sepertinya menyukai Minha dan dia baru di sini selama 1 bulan. Tapi tak ada yang peduli denganku. Aku peduli tentangmu. Kau selalu punya aku, temanmu yang tampan ini siap membantu. Terserah katamu, jika dipikir-pikir saudaramu hanya bermaksud baik. Terlepas dari caranya, dia hanya ingin membantumu lebih terbuka dan memperlihatkan bakat terpendammu ke dunia. Apa yang Hajun katakan membuatku berpikir malam itu. Mungkin dia benar. Jika bukan karena dia, webtoonku yang baru akan selamanya terkunci dalam iPadku. Lagi pula, dia hanya menganggapku sebagai keluarga. Aku harus menemuinya sekarang. Hei, aku datang untuk minta maaf. Aku bisa lihat maksudmu baik, dan aku malah bersikap tak tahu berterima kasih. Aku minta maaf. Dan juga terima kasih, Yoni. Tak ada yang perlu dimaafkan. Itu salahku karena bertindak sendiri. Dan membiarkan diriku sendiri jatuh hati dengan Siwoo. Aku belum memberitahunya, tapi aku akan cari kesempatan itu. Maaf karena menyeretmu masuk dalam urusanku. Aku melompat ke dalam pelukannya dan merasakan air mata bahagia mengalir di pipiku. Setelah reuni penuh air mata itu, kami habiskan berjam-jam bertukar kabar satu sama lain. Rasanya seperti membaca pikiran, pasti karena ikatan saudara kembar ya. Aku bahkan mengundangnya ke rumahku dan kami menghabiskan waktu yang menyenangkan. Selama beberapa hari, aku hanya fokus pada webtoon dan mengenal diriku sendiri dengan baik. Dengan bantuan Hajun, aku sekarang lebih nyaman dan percaya diri berbicara dengan orang lain. Suatu hari di penerbit, saat aku sedang istirahat dan ngobrol, ada kolega yang bergegas masuk. Miji, apa kau sudah dengar berita? Webtoonmu menang hadiah utama penghargaan komik. Komik? Penghargaan paling terkenal di dunia webtoon? OMG, aku sedang mimpi ya? Kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Aku sedang merayakan dengan kolegaku saat entah dari mana, Siwoo menyeretku keluar. Kau sebaiknya umumkan aku sebagai rekan penulis. Aku membantumu dengan sketsa, naskah, pewarnaan, ini dan itu. Ingat? Apa? Kau hanya mengacaukannya? Apa kau bahkan tahu ceritanya itu tentang apa? Sayang, jangan menentangku. Kalau tidak, aku akan memberitahu direktur alias ayahku untuk mendepakmu. Dan oh ya, kita putus saja. Maaf? Kau sungguh mengira aku menyukaimu? Oh, yang benar saja. Aku hanya melakukannya karena webtoonmu, sayang. Si Dendi sialan ini. Aku tahu dia tak berguna, tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Kemudian ku beritahu Minha semuanya, dan dia patah hati dan memintaku untuk membantunya menyelinap ke kantor Siwoo. Jadi kulakukan itu. Siwoo, kumohon jangan tinggalkan aku. Bagaimana bisa aku hidup tanpamu? Oh, itu akan sulit karena aku ini sangat menarik. Tapi kau harus melepasku, kau tak punya apapun untuk kau tawarkan. Aku sudah tahu kau tak mencintaiku, tapi aku mencintaimu. Dan aku sudah memberi mantra cinta padamu. Kau akan selamanya kuhantui. Kemudian Minha pingsan, jatuh ke lantai. Si kucing penakut Siwoo itu panik. Hei, kau tak mati kan? Tiba-tiba lampu mati. Apa yang sedang terjadi? Lampu kembali menyala dan cowok itu berhenti berteriak hingga dia melihat aku. Hai sayang. Apa? Kenapa? Siapa kau? Kau tak mengenaliku? Ini aku, Minji, dalam wujud roh. Menjauhlah dariku. Setelah semua hal buruk yang kau lakukan padaku, Kumohon. ikutlah denganku dasar kau licik. Mana? Ke sisi yang lain. Dia sangat ketakutan, matanya menjadi putih, kemudian dia pingsan. Pantas kau terima. Dan biar ku perkenalkan timku dengan Minha, yang seharusnya menang Oscar untuk penampilan itu. Dan Hajun dibalik efek pencahayaan. Tak mengira hal itu bukan? Setelahnya, Siwoo terus bersikeras aku ini adalah kekuatan spiritual yang menghantui tempat ini. Kemudian akhirnya berhenti dari pekerjaannya.
Dan tentu saja, aku mendapat hak cipta penuh atas webtoonku dan layak menerima penghargaan komik. Karirku baru saja dimulai saat kuputuskan untuk melanjutkan bekerja di Blackwood. Ibu dan ayah juga memutuskan untuk mengadopsi Minha ke keluarga kami. Dan kami akhirnya bisa bersama. Itulah keajaiban yang ingin kuberitahukan ke kalian. Peristiwa tak terduga ini mengubah hidupku menjadi lebih baik. Kesempatan tak datang 2 kali ya kan? Kau harus meraihnya. Ngomong-ngomong, aku ingin tanya, apa kalian punya kejadian tak terduga yang mengubah seluruh hidup kalian? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Tunggu dulu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan untuk sosok diriku dulu yang pemalu. Hajun, aku sudah lama ingin memberitahumu sesuatu. Kejadian di masa lalu membuatku berpikir, jika aku tak mulai mengatakan apa yang kurasakan saat ini, mungkin aku nyesal nanti. Jadi, Kim Hajun, aku menyukaimu. Sangat, sangat suka. Akhirnya butuh waktu selama itu bagimu. Saat kau berada di rumah sakit, kau bukanlah Minji yang kukenal. Yang membuatku panik membayangkan bagaimana jika aku tak bisa melihatmu yang sesungguhnya lagi. Sungguh menenangkan kau masih ada di sini, karena aku juga sangat suka padamu.